itu merupakan tindak pidana. Ancaman hukumannya adalah 2 tahun dan akan didenda $50.000. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya untuk kehadiran kali ini. Kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Feby Wilson Sayuti dari Konsul Imigrasi Hong Kong, Imigrasi Indonesia Hong Kong, dan juga dengan Kak Neneng yang teman-teman udah tahu. DKW Hong Kong. Jadi kali ini kita mau berbisik, maksudnya itu berbincang asik ya dengan Pak Feby nih. Jadi langsung kita ini aja ya Pak ya, kita Boleh. mulai ininya ya. Bisa nggak Bapak sebelum kita mulai nih memperkenalkan diri ini, posisi dan tanggung jawab Bapak di KJRI? Oke. Makasih Pak Monty, Mbak Neneng, kesempatan yang diberikan oleh Telin, kita ngobrol-ngobrol santai ya Pak ya. Iya, Makanya saya agak iya. deg-degan nih kalau Iya. depan kamera. Saya jarang-jarang di depan kamera. Sama. Ya, jadi saya memperkenalkan diri, nama saya Feby Wilson Sayuti, saya sebagai Konsul Imigrasi pada KJRI Hong Kong. Nah, sebelum kita masuk terkait dengan pertanyaan-pertanyaan Ya. atau dengan nanti itu Mbak Neneng Ya. bawa titipan pertanyaan Mbak Neneng ya, Iya, dari dari teman-teman TKW Hong Kong ya. teman-teman PMI atau teman PMI. PMI dan WNI yang ada di Hong Kong. Jadi saya ini adalah konsul imigrasi yang membantu konsulat jenderal di bidang keimigrasian. Nah, imigrasi itu apa? Imigrasi itu adalah hal ihwal lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah negara Republik Indonesia. Nah, fungsi dari imigrasi itu ada beberapa. Yang pertama adalah memberikan pelayanan. Pelayanan itu memberikan pelayanan bagi WNI. Apa pelayanan bagi WNI? Yaitu dengan penerbitan paspor. Yang kedua adalah pelayanan untuk orang asing. Orang asing adalah dengan pelayanan pemberian visa dan izin tinggal. Yang kedua adalah memberikan dalam fungsi keamanan, bahwa imigrasi ini sebagai penjaga pintu gerbang negara. Makanya kita imigrasi ada di airport sebagai penjaga pintu gerbang negara untuk menyaring, memfilter hanya orang asing yang bermanfaat bagi negara yang dapat masuk untuk ke wilayah Indonesia. Yang ketiga adalah fasilitator pembangunan ekonomi, bahwa imigrasi juga mendukung pembangunan peningkatan ekonomi dengan memberikan berbagai macam kemudahan, termasuk dengan kemudahan bagi orang yang akan berinvestasi, orang asing yang akan investasi ke Indonesia untuk diberikan kemudahan. Kemudian dengan apa? Dengan memberikan berbagai kebijakan visa atau izin tinggal sehingga orang asing bisa untuk berinvestasi di Indonesia. Nah, berkaitan dengan KJRI, nah dengan fungsi pertama tadi adalah fungsi pelayanan Pak Monty, Ya. adalah melayani dan melindungi seluruh warga negara Indonesia yang berada di Hong Kong khususnya. Oh iya. Ya, kita juga di KJRI kita bekerja sama dengan tim, sebenarnya di KJRI itu namanya tim Satgas Perlindungan Terpadu. Oh. Jadi untuk pelindungan WNI dan PMI, Mbak, kita ada namanya Satgas Perlindungan. Kita membantu sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Imigrasi dalam memberikan pelayanan terhadap paspor. Nanti ada dari konsuler membantu teman-teman nanti kalau ada yang terkait dengan konsulerannya, ada dari ketenaga kerjaan, ada dari kepolisian, dan ada dari kejaksaan, penegak hukum. Nah, terkait dengan imigrasi kami akan fokus terhadap penerbitan paspor terhadap seluruh warga negara Indonesia dan pelindungannya apabila teman-teman, saya mohon maaf kalau ada yang bermasalah di Hong Kong terkait dengan nanti ada misalnya ditangkap imigrasi, nanti dia setelah menyelesaikan hukuman nanti ada namanya kita berikan pendampingan dan kita memberikan namanya emergency dokumen atau kita sebutnya SPLP. Kita bantu. Makanya imigrasi di sini juga ikut membantu dalam pelayanan dan perlindungan
terhadap WNI. Jadi kita tidak hanya PMI tapi WNI seluruhnya yang ada di Hong Kong, dan KJRI di Hong Kong ini tidak hanya eh, mencakup Hong Kong, tapi kami juga wilayah akreditasinya di Macau. Jadi kami juga, teman-teman yang ada di Macau juga merupakan salah satu wilayah akreditasi kita yang juga kita bantu, kita ikut melindungi, kita ikut memberikan bantuan kekonsuleran terhadap pelayanan kepada seluruh warga negara Indonesia. Gitu Pak. Jadi di Hong Kong dan Macau juga itu Betul, masuk, ya. betul sekali Pak Monty. Jadi kalau ada yang paspornya hilang atau apa juga Siap. ini ya. Ya, memang kami khususnya tidak hanya di paspor ya Pak, tapi juga dalam pemberian visa Nggak bisa. untuk orang asing, terutama ya orang asing yang mempunyai Hong Kong ID atau Macau ID atau Blue Card ya kalau di Macau ya. Namanya juga kalau mau urus pengajuan visa bisa di kami gitu. Jadi tidak hanya WNI tapi kami juga WNA. Salah satu fungsi kami adalah mendukung fasilitator pembangunan ekonomi. Jadi kita mau, karena Hong Kong ini merupakan salah satu pusat ekonomi Pak Monty Iya. di Asia. Ya, sih. Jadi kita juga harus aware juga bagaimana kita meningkatkan investasi kepada Indonesia dengan mengundang investor-investor yang ada di Hong Kong maupun sekitarnya untuk bisa berinvestasi meningkatkan perekonomian ada di negara kita Pak. Oke, ya, gitu. Terima kasih Pak. Mungkin dari Kak Neneng ada. Ini berkaitan dengan aplikasi baru yang Oke. mulai diterapkan lagi untuk kami para TKW Hong Kong khususnya ya Pak. Namanya All Indonesia. Iya. Itu apa sih Pak All Indonesia itu? Tujuannya apa? Manfaatnya apa untuk kami warga negara Indonesia yang ada di luar negeri itu? Khususnya untuk TKW Hong Kong. Nah, kami itu hanya khawatir takutnya ada aplikasi lagi yang nantinya takutnya mempersulit lagi kami yang akan pulang ke Indonesia dulu Pak. Jadi apa ini All Indonesia ini? Ya, makasih Mbak Neneng. Kami sedikit ini ya, teman-teman kita namanya sekarang PMI, Iya. Pekerja Migran Indonesia. Ya, kita pekerja migran Indonesia merupakan, jadi pekerja migran ini memang sedikit pekerja migran itu memang secara hukum namanya pekerja migran. Sedikit koreksi Mbak Neneng. Nah, benar Mbak Neneng. Jadi gini, pemerintah Indonesia telah mencanangkan mulai 1 Oktober ya 2025 ketika setiap orang yang masuk ke wilayah Indonesia harus melakukan pelaporan melalui aplikasi namanya All Indonesia. Ya, sekarang sudah di seluruh tempat pemeriksaan imigrasi maupun di airport, bandara itu sudah dilaksanakan. Apa sih All Indonesia ini? All Indonesia ini merupakan aplikasi pelaporan kedatangan orang, baik itu orang asing maupun orang Indonesia untuk masuk ke wilayah Indonesia. Jadi kita dulu bahwa aplikasi itu terpisah-pisah. Imigrasi punya aplikasi sendiri, bea cukai punya sendiri, karantina pun punya sendiri, dan itu merepotkan masyarakat. Makanya pemerintah sekarang adalah menyatukan dengan satu aplikasi untuk semua instansi yang ada di bandara. Itu bukan suatu kemudahan Mbak Neneng, mohon maaf, kita bukan maksud mempersulit atau apa. Kami TKW itu sudah ketakutan duluan. Gitu. Tidak usah khawatir teman-teman tuh nggak usah khawatir. Ini merupakan suatu penggabungan 3 instansi, imigrasi, bea cukai, dan karantina Pak. Jadi 3 ini disatukan, semuanya tinggal satu aplikasi dan satu barcode. Jadi memudahkan masyarakat bagi yang mau masuk dan keluar Indonesia. Tujuannya apa? Itu adalah pendataan. Kita memang butuh untuk mendata orang yang masuk ke Indonesia. Jadi kita butuh data dan berapa dari sisi keimigrasian, kapan dia datang, dengan pesawat apa, itu memang kita butuh data. Karena dengan data ini akan menjadikan suatu sebagai dasar nanti untuk kebijakan ke depan Pak, dari sisi keimigrasian. Dan juga dari fungsi keamanan, nanti terkait dengan barang dari fungsi bea cukai. Apakah teman-teman ini nanti kan membawa barang yang dilarang dan segala macam, itu kita tetap data. Makanya kita selalu mensyaratkan ikuti aturan-aturan. Dari sisi karantina adalah terkait dengan kesehatan. Jangan sampai orang yang sakit membawa virus itu masuk ke negara kita, karena di bandara itu merupakan, saya bilang tadi, adalah pintu gerbang. Jadi suatu pintu yang menyeleksi untuk orang yang
masuk ke wilayah Indonesia. Tapi kalau warga negara Indonesia kita tak boleh melarang toh. Oh, iya. Kita tetap pendataan. Nanti kalau setiap ada apa-apa nanti kita bisa mendata dan apabila terjadi sesuatu dapat kita lakukan pemenahan berikutnya. Dan saya selalu sampaikan kepada teman-teman PMI tidak perlu khawatir. Ini aplikasinya sangat gampang dan mudah. Ya, jadi nanti mungkin nanti saya kasih video singkat ya, video singkat terkait dengan All Indonesia juga bisa follow. Nah, All Indonesia ini dapat diunduh atau dilakukan 3 hari sebelum keberangkatan. 3 hari ya. 3 hari, jadi nggak perlu mepet-mepet. Ya, tidak perlu. Wah, saya mau berangkat nanti biar kan kita beli tiket pasti jauh-jauh hari toh. Iya. Nah, kita 3 hari sebelum keberangkatan kita sudah bisa masukin ke aplikasi. Jadi ketika check-in datang kita langsung. Jadi kalau jauh-jauh sebelumnya itu nggak bisa, harus Ya, 3 hari. 3 hari. Kemarin ada yang tanya di WA itu ya. 3 hari. Oh nggak bisa, oh ternyata dia masih 2 minggu lagi. Masih Nggak bisa. belum 3 hari Mbak Nenek. Oke, 3 hari ya, ingat. Iya. Dan ini berarti mempermudah ya, mempermudah para PMI kalau pulang Indonesia semua aplikasi disatukan, jangan khawatir, tidak mempersulit. Iya. Oke. Terus kalau ini gimana Pak, kalau misalnya aplikasinya itu ada kendala misalnya ada error atau gagal install atau gimana, itu apa ini nggak tersedia alternatif lain nggak gitu selain? Kadang nggak bisa loh Pak itu. Ada. Itu. Nah, Bisa. jadi ada tiga cara kita untuk masuk aplikasi ini. Yang pertama, download aplikasi ini di Google Store atau di Apple Store. Oke. Yang kedua lewat website yaitu allindonesia.imigrasi.go.id. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita ada barcode. Nah, kita kemarin di Hong Kong itu di Garuda, kalau kita naik Garuda ada barcode-nya, nanti habis dicek itu. Setelah check-in. Setelah check-in di bandara itu ada barcode. Dan juga nanti ketika landing pun di Jakarta itu juga ada barcode dan ada komputer untuk membantu. Itu kalau misalnya Sampai nggak bisa juga, Ada tetapi nggak yang tertulis itu nggak bisa Pak? Kadang ada ibu-ibu yang benar-benar gaptek loh Pak. ya teman-teman, jadi teman-teman nggak usah khawatir juga. Ketika teman-teman ini nggak bisa, tentu ada Nggak petugas. bisa. Ada petugas yang Nanti petugas mengiringinya akan Membantu, membantu di bandara. di bandara. Biasanya kita ada petugas di bandara ketika kita datang. Tapi kalau di Hong Kong kita sangat pakai barcode. Misalnya kan kalau barcode tinggal scan, tinggal masuk linknya kan, tinggal masuk ya. Nah, sementara itu tapi di Indonesia pun kita sudah menyiapkan sementara ini ada komputernya, ada petugasnya untuk teman-teman yang yang ada kendala. Tapi alhamdulillah sih sampai saat ini belum ada kendala, karena dengan adanya barcode itu lebih memudahkan dan juga nanti kita juga sudah sosialisasi. Ini kita juga terima kasih nih ke Petelin sama teman-teman untuk mensosialisasikan All Indonesia. Kami dari KJRI juga sudah mensosialisasikan lewat media sosial kita ya Pak Monti ya. Mungkin dengan adanya ini nanti kita lebih memudahkan menyebarkan lebih masif lagi, bahwa nanti ada 2 cara ketika kita udah masuk aplikasinya, atau bisa scan paspornya atau bisa ketik manual. Nanti bisa dicek, dan kami untuk orang ngetik satu mungkin agak sulit. Kita di bandara Hong Kong di Garuda sudah ada barcode, lebih memudahkan. Tapi kalau misalnya sampai ada yang ponsel masih Jadi nggak ada, jadi nggak bisa. komputer itu Iya, mungkin. Iya, di bandara kita sudah Di bandara ada Ada, tapi bukan formulir lagi ya berarti ya. barcode. Nanti kan Barcode aja. barcode tapi kan di komputer Dipoto. bisa dipotong. Tapi kalau ponsel yang misalnya benar-benar yang jadul gitu, dia nggak bisa. Tapi zaman sekarang itu sudah Nah, Pak Monti, alhamdulillah nih teman-teman PMI Hong Kong itu nih. udah mulai pinter. Teman-teman PMI Hong Kong nggak ada lagi tuh. Alhamdulillah Mbak Neneng ya, teman-teman PMI Hong Kong. Alhamdulillah sudah tidak ada handphone jadul lagi. Minimal udah punya kamera. Iya. Oke. Alhamdulillah, berarti kan tingkat
ini sudah alhamdulillah ya. Jadi iya. dan Cuma juga kalau untuk ngisi-ngisinya ada sebagian yang nggak bisa. itu memang pasti. memang kadang ada yang terbiasa dengan teknologi, Iya. kadang memang perlu dibimbing, Bantuan, gitu memang masih ada. Tapi Berarti tinggal tidak cari petugas di tidak bandara. tidak ya? usah khawatir ketika nanti di bandara apa namanya Soekarno Hatta, di Ngurah Rai atau nanti di apa di Juanda, tentu memang semuanya itu kita butuh proses memang. Iya. Ketika ada sesuatu hal yang baru, tidak serta-merta kita akan tinggalkan. Iya. Tentu ada proses sosialisasi, proses di bandara juga nanti akan dibantu. Memang kita apa namanya tidak tanggal 1 harus berjalan. Memang kita ada namanya transisi. Nah transisinya itulah saat ini Mbak Neneng. Satu lewat kita adalah sosialisasi, yang kedua teman-teman di bandara juga membantu. Nanti kan lama-lama teman-teman itu udah akan terbiasa. Ini catatan Pak, yang di bandara itu petugasnya minta bayaran nggak Pak? Tidak ada. Tidak ada ya, jangan bayar di Nah, bandara ya. Semua untuk proses keimigrasian, karena sih keimigrasian yang masuk ke imigrasi nih, ketika kita landing itu kan pasti ke imigrasi Iya. dulu, tidak ada prosesnya adalah peminta bayaran. Kalau untuk ngisiin itu loh Pak, Isi-isi takutnya tidak Mbak ada. bayar tidak ada, sekian tidak, enggak ya? tidak Oke. tidak ada Yang nggak bayar-bayar. bisa itu bisa Memang, minta. memang apa namanya ya tentu tidak ada bayaran ya karena memang di situ sudah ada komputernya, sudah ada barcode-nya, mungkin nanti akan dibantu, cuma tidak ada bayar-bayar untuk proses keimigrasian. Kenapa kita fokuskan ke proses keimigrasian? Karena yang pertama kita landing itu yang kita hadapi pertama orang imigrasi. Orang imigrasi ya. Iya kan, kita mau imigrasi dulu nih Imigrasi baru dulu. ngambil bea cukai atau ngambil barangnya kan. Jadi Iya, makanya betul. untuk landing yang pertama yang ini adalah tidak ada bayar-bayar nih Iya. Mbak Neneng. Jadi teman-teman tuh tidak usah khawatir. Memang ada kekhawatiran ada aplikasi baru, nanti Persulit ini pasti. mempersulit. Kita ada underestimate dulu. Ya, memang itulah tugasnya kami termasuk dari KJRI bahwa untuk kami juga saya terbilang ke Pak Monty, ke teman-teman apa namanya teman-teman Telin ini timing yang tepat. Ya terima kasih untuk bisa apapun kebijakan pemerintah tentu kita akan selalu untuk bantu siarkan. Jadi teman-teman tidak kebingungan. Memang ini adalah salah satu waktu untuk transisi. Jadi memang sosialisasi dulu. Ini demikian Pak Monty. Terus jadi tuh keunggulan dari platform Al Indonesia itu seperti mungkin seperti bagian itu ya Pak? Menyatukan semuanya itu ya? Menyatukan semua aplikasi di instansi yang ada di bandara, imigrasi, bea cukai dan karantina, gitu sih Pak. Jadi kita sudah apa namanya paperless lah, gitu. Sudah paperless karena kan kita kemana-mana sudah pakai handphone. Jadi dengan barcode itu sudah kemudahan, tidak perlu ngisi-ngisi lagi. Makanya untuk isi tulis tangan itu sudah tidak lagi. Karena apa? Dengan tulis tangan itu nanti ada minta sama kayak Mbak Neneng, dibantuin nanti dikasih slipin ini kayak gitu kita udah kan. Kita selalu ada oknum Pak di mana-mana. Ya, jadi makanya itu yang mempersulit kami para PMI. Makanya itulah kita sudah mulai paperless, bersihkan, digital dengan pakai barcode, nanti kita scan itu kan mengurangi interaksi dengan orang-orang yang memanfaatkan. Tapi itu memang tugas kami bahwa kita melangkah untuk lebih baik, tapi kita butuh proses. Ya, butuh proses untuk lebih baik. Kami itu makanya kita untuk membuat hal itu lebih mudah, simple dan paperless. Jadi kalau pakai handphone aplikasi kan cekrek, barcode cekrek. Di Hongkong ini kan enak mau NTR pakai handphone gitu-gitu. Kita mencontoh yang lebih baik sih Pak Monty. Memang ini saatnya untuk kita sosialisasi dan memang ada transisi. Nah transisi inilah yang mungkin akan gejolak, tapi dengan adanya lama-lama terbiasa, lama-lama ini ya kita akan jadi lebih baik lah. Di All Indonesia itu ada pencatatan bagasi Pak. Yes. Nah itu yang dicatatkan itu apakah yang cuma masuk ke bagasi atau yang juga yang kita bawa kita tenteng ke pesawat kayak koper ke pesawat itu apakah ikut dicatatkan apa cuma yang ke bagasi aja? Oke, jadi gini Pak, yang dicatatkan kita sarankan semua dicatatkan ya untuk pendataan di bea cukai.
Jadi semuanya kita catat. Jadi kalau 2 koper ke bagasi dicatat 2, Wah. yang ke atas 1 koper berarti Dicatatkan 3 koper gitu ya. yang dicatatkan kopernya sebagai pendataan nanti. Kenapa kita harus dicatatkan? Karena itu pendataan, Mbak. Kita juga mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka kita juga menyarankan teman-teman untuk ikut aturan yang ada di Indonesia. Terkait jangan bawa barang-barang yang Tidak dilarang, dianjurkan, itu tidak membawa ya barang-barang seperti ada narkoba atau apa segala macam, itu juga tidak. Iya. Kita salah satu pendataan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Mbak Neneng juga nanti kita bantuan Mbak Neneng ini kan influencer Hongkong. Jadi saya deg-degan. Jadi ada Mbak Neneng kan artinya informasi itu kami lebih cepat menyebar. Iya. Ya, lebih cepat menyebar karena kami menyadari bahwa teman-teman influencer yang ada di Hongkong ini mempunyai efek yang sangat luar biasa, Luar biasa. dahsyat. Kami kemarin Sekarang saya posting sekarang semua TKW PMI Hongkong itu tahu langsung tahu. ya gitu. makanya informasi-informasi yang bagus, yang baik ini penting gitu loh. Makanya kita teman-teman khawatir bahwa ya dicantumkan saja di aplikasi nanti bawa barang 3 tas ya, beli 3 tas. Baik, yang terutama adalah yang ada di catatkan di bagasi, yang masuk ke tercatat di bagasi. Tentengannya misal bawa koper kecil, monggo dicatatkan. Boleh juga tidak. dicatatkan, Ya. tapi seandainya kalian salah mencatat pun tidak masalah ya Pak. Ya, nanti kan kami juga ada petugas juga kan Ya, mengecek segala ya. macam. Kadang bingung dia bawa 4 ternyata yang tertulis 3 itu sebenarnya bukan masalah besar ya Pak ya. Ya, kalau untuk beda dikit ya Nggak kita masalah, ya. nanti kan maksudnya di Indonesia juga ada petugas. Karena kan nanti kan ketika keluar imigrasi juga ada X-ray-nya segala macam Iya. kan. Tapi kita sarankan untuk ya bawa tasnya 3, Ditulis dicatat 3. 3. Kalau bawa tasnya 4 ya ditulis 4 gitu loh kita. Tapi bawa tasnya 4 ditulis 10, jangan. Nanti kan bingung ini tasnya siapa kan gitu loh. Sebenarnya kayaknya ini melindungi dari kehilangan ya Pak. Kalau Salah satunya Iya. itu, nanti takutnya hilang atau membawa barang. sudah dicatat 3 Iya. ternyata kamu dapat 2, yang 1 hilang Ya, gitu. akan Bisa. itu juga salah satu pendataan adalah kita mengecek, Pak. Tapi jangan sampai ada bawa barang. Yang satu saya bilang adalah yang tidak diinginkan, yang kedua adalah juga loh kok bisa berkurang, bisa bertambah, dan itu juga salah satu bentuk. Makanya kita koleksi data itu untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Terus ada ini nggak Pak, kembangan atau fitur atau baru dari organisasi yang mungkin bisa Ya, terkait dengan fitur memang yang kami sampaikan adalah penggabungan ini. Kita menggabungkan seluruh aplikasi dalam satu wadah. Jadi dari imigrasi menanyakan terkait kedatangan, pesawatnya apa, terus jumlah yang ikut berapa, dari bea cukai terkait dengan barangnya, nanti di karantina terkait dengan kesehatannya, apakah pernah ke negara-negara yang maksudnya pernah misalnya karena negara yang terkait dengan virus atau apa, itu jadi pendataan. Nanti kita bisa nge-tracing. Itulah jadi suatu aplikasi yang dengan datanya itu kita bisa nge-trace dan kita bisa menjaga negara kita lebih aman. Karena kita berkaca dengan beberapa tahun belakangan ada COVID, ada virus ini, virus itu. Jadi kan kita jadi lebih aware ya, jadi lebih aware dengan satu aplikasi ini. Jadi kita bisa, pemerintah saat ini bisa untuk lebih cepat untuk menangani terkait apabila terjadi sesuatu. Makanya itu menggabungkan 3 instansi, jadi lebih cepat Pak. Jadi kalau misalnya si orang ini masuk, tapi datanya harus ambil ke skenario, kan butuh waktu. Makanya dengan satu aplikasi, dengan satu server, makanya kita lebih cepat menyajikan data, kita lebih cepat untuk dengan adanya penyajian data itu kita lebih cepat untuk menangani suatu permasalahan. Makanya seperti saya bilang tadi, bandara, pelabuhan merupakan pintu gerbang. Pintu gerbang kita sebagai menyeleksi, jadi sebagai juga bentuk keamanan negara kita. Jadi kita sekarang tidak hanya memproteksi negara,
orang, dan ini salah satu bentuk untuk kita bisa melindungi teman-teman yang ada di luar negeri maupun yang ada di dalam negeri. Mungkin sebelum kita lanjut lagi, ini lanjut lagi, kita akan sampaikan sedikit tentang kartu AS 2-in-1. Jadi bagi teman-teman yang ngomong yang ingin pakai kartu AS 2-in-1 bisa langsung datang ke Plaza Gapari atau di toko-toko Indonesia, karena kartu kita ini ada 2 nomor Hongkong dan nomor Indonesia. Jadi kalau yang mau merasakan gimana punya nomor Indonesia di Hongkong, ya bisa pakai kartu AS. Dan juga untuk orang Indonesia yang mau ke Hongkong dan mau coba pakai kartu AS, juga bisa langsung mendapatkan kartu AS, membeli kartu AS, langsung WhatsApp ke nomor ini dengan Bapak Alvin. Ya, ya, oke. Dan juga sekarang satu lagi, pulsa kartu AS 2-in-1 ini bisa dibeli di 7-Eleven. Jadi teman-teman kan kalau 7-Eleven banyak di Hongkong ini, nah bisa isi pulsa di situ. Dan sekarang kita juga lagi ada promo, kalau isi di 7-Eleven itu bisa dapat tambahan 10%. Oke. Oke, baik Pak, nih kita lanjut lagi nih ininya ya. Terus kalau di Hongkong ini itu semua WNI itu bisa memperbarui paspor di sini. Ya. Semua WNI itu ya. Jadi gini, untuk penggantian paspor yang bisa menggantikan adalah yang mempunyai Hongkong ID. Hongkong ID atau apa namanya, Hongkong permanen resident ya. Maksudnya ganti paspor. Iya, yang bisa ganti paspor. Maksudnya ganti ke apa itu, Pak? Paspor apa kami paspornya? Paspor Indonesia habis waktu. Paspor itu bahasa kita adalah diganti, kan bukunya diganti. Oh, itu kalau PMI kan juga bisa, Pak. Bisa, kan PMI kan punya, iya. Salah penasiran Pak. PMI kan punya ini, punya KTP Hongkong. Iya. Ya, jadi memang yang bisa kita ganti itu adalah yang mempunyai KTP Hongkong. Jadi harus punya Hongkong ID dulu atau Macau ID. Ya, yang bisa kita ganti. Nah, bagaimana teman-teman kalau yang urgent atau teman-teman dapat musibah paspornya hilang nih? Iya. Nah, bagaimana nih kan gitu loh. Nah, teman-teman nggak usah khawatir. Jadi misalnya kita lagi liburan di sini, tiba-tiba, mohon maaf, kecopetan ya, atau paspornya hilang atau paspornya kececer. Teman-teman yang liburan tidak perlu khawatir. Pertama langkah yang dilakukan adalah lapor ke kantor polisi. Lapor kantor polisi untuk kehilangan. Yang kedua adalah ke KJRI. Nanti kita akan memberikan namanya surat perjalanan pengganti paspor atau namanya SPLP, surat perjalanan laksana paspor untuk satu perjalanan kembali pulang. Nah, nanti untuk penggantian paspornya akan dilakukan di Indonesia, atau kalau bahasa Inggrisnya namanya emergency passport. Itu paspor untuk yang misalnya lagi liburan, lagi di sini itu paspornya hilang atau bisa kececer, nggak usah takut, kita berikan namanya SPLP, surat perjalanan laksana paspor atau emergency passport untuk pulang. Itu langsung jadi ya Pak? Soalnya kan kita kebentur sama hari tiket sama betul. Jadi teman-teman pertama adalah ke kantor polisi minta surat kehilangan, yang kedua nanti langsung ke KJRI, nanti kita langsung proses. Langsung jadi. Kita proses dulu Bu, Bu Mbak Neneng. Ini kita harus proses, kan ada prosesnya, maksudnya foto, ada wawancaranya, nanti kita hilangnya. Itu kira-kira sehari 2 hari jadi pasti. Iya. Dan teman-teman juga kita bantu urgent yang kadang teman-teman ini gini, mau check-in kececer pas check-in tas. Waduh, panik kan itu. Di bandara hilang. Di bandara, padahal udah mau check-in nih. Nah, makanya kadang kita yaudah ke KJRI, nanti kita bantu segera. Kita bantu segera untuk penerbitan
SPLP-nya atau Berarti kalau di bandara hilangnya harus diundur dulu penerbangannya, Pak. iya kalau masih bisa kita sarankan untuk undur dulu gitu Iya, karena memang urus lagi. kan kita urus dulu SPLP-nya karena kan nggak mungkin pesawat nunggu kan. Makanya kita komunikasi dengan pihak airlines untuk bisa dimundurkan tiketnya untuk diproses dulu. Karena banyak juga nih teman-teman, mau check-in, mana ini? Ternyata kececer gitu atau gimana, atau yang hilang segala macam itu. Tapi teman nggak usah khawatir bahwa silakan datang ke KJRI, nanti kita akan proses. Dan yang penting ada surat keterangan dari kantor polisinya. Terus kalau tipe paspornya itu apa aja yang bisa di Iya. Jadi di KJRI Hongkong ini paspor itu ada 2 jenis. Pada dasarnya paspor itu mempunyai kedudukan hukum yang sama. Kedudukan hukum yang sama artinya sama-sama sah, sama-sama bisa digunakan. Yang pertama adalah paspor biasa. Paspor biasa isinya 48 halaman dan yang kedua adalah paspor elektronik. Nah, apa paspor elektronik ini atau kita sering sebut namanya e-paspor. Paspor elektronik ini adalah paspor yang mempunyai chip di dalamnya untuk peningkatan keamanan. Bisa peningkatan keamanan dari dokumen perjalanan atau dari paspor ini. Nah, saya bilang adalah mempunyai kedudukan hukum yang sama. Apa keunggulan dari e-paspor ini? Pertama, ya bagi teman-teman yang sering keluar negeri atau sering perjalanan ke luar negeri, tentu ada chipnya jadi lebih mudah untuk melakukan perjalanan. Karena bisa menggunakan untuk di Indonesia bisa menggunakan autogate. Di Indonesia atau di airport itu sudah ada namanya kita autogate. Jadi kayak scan paspor langsung jalan, tidak perlu kontrol imigrasi ngecap-ngecap lagi. Yang kedua, keamanannya lebih baik, tapi tidak menyampaikan paspor yang biasa. Ya, itu kami lebih memfokuskan terkait dengan keamanannya. Saya bulan kemarin tuh urus paspor, dikasih pilihan e-paspor atau paspor biasa. Saya mengajukan e-paspor, tapi itu KJRI mesinnya rusak, Pak. Jadi terpaksa saya nggak dapat itu yang itu. Nah, yang kedua perbedaannya adalah masalah harga. Paspor biasa itu 200 Hong Kong dolar. 200 Hong Kong dolar. Ya. Untuk pakai paspor adalah 350 Hong Kong dolar. Kemarin mesinnya masih rusak, sekarang udah benar, udah Alhamdulillah sudah selesai. Jadi bisa untuk Alhamdulillah minta. sudah. Nah, kami juga memang tingginya permintaan paspor ini, kami juga sedikit kewalahan. Makanya kami ada sedikit, makanya itu bukan kendala sih, sedikit kita ada kuota ya. Jadi teman-teman kan, Pak, saya mau e-paspor. Untuk kuotanya sudah cepat habis kuota karena memang tingginya teman-teman untuk permintaan e-paspor ini. Tetapi teman-teman tidak usah khawatir bahwa paspor biasa maupun e-paspor adalah mempunyai kedudukan hukum yang sama. Jadi sama-sama. Tapi kami menyarankan tuh teman-teman yang mempunyai tingkat keluar negerinya atau kadang teman-teman sering diajak bosnya nih liburan, tiap liburan diajak karena jaga anak misalnya. Itu ya paspor boleh. Tapi kalau yang jarang-jarang pulang ya paspor biasa pun ya bukan masalah. Memang kami menyadari masih belum sempurna, tapi memang tingginya permintaan paspor karena kita harus juga bukan membatasi ya, kita pakai kuota, sistem kuota. Jadi siapa cepat dia dapat. Kalau e-paspor lebih baik, nanti lebih baik ya semua dijadikan satu, dijadikan e-paspor semua. Itu adalah langkah kita ke depan. Jadi semuanya ngabisin dulu yang paspor biasanya. Semuanya nanti semuanya maka kita kan e-paspor ke depannya, Mbak Neneng. Cuman kita kan butuh proses nih, proses produksi, proses pengadaan. Itu lebih sulit ya, yang e-paspor itu pastinya ya. Iya, karena kan keamanannya itu lebih tinggi, jadi kan butuh produksinya kan juga sedikit berbeda dengan yang biasa. Tetapi tidak usah khawatir, memang kita ke depannya semuanya paspor itu akan elektronik semua. Itu pasti. Yang kedua, paspor itu juga akan setiap tahun paspor itu akan ada penambahan fitur keamanan. Karena paspor ini kami juga menyarankan teman-teman untuk dijaga. Dijaga artinya dijaga baik-baik, jangan sampai hilang agar tidak dipalsukan oleh orang-orang yang tidak berkepentingan atau orang-orang yang mencoba memasukkan di dokumen kita. Jangan sampai paspor kita disalahgunakan.
misalnya namanya Pak Monti, tiba-tiba nanti dipalsukan fotonya orang lain, tapi kan yang pakai Iya. datanya Pak Monti kan nanti takutnya itu disalahgunakan. Gunanya apa? Bisa buat rekening bank. Nanti Bisa ya. iya, buat rekening bank nanti bon money laundering dan segala macam itu makanya tapi kita juga berusaha untuk selalu meningkatkan keamanan. Makanya ke teman-teman, wah harus semua e-paspor ya nggak juga, tapi paspor itu sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kami menyarankan, kan kita ada dua pilihan, monggo kebutuhan masing-masing. Apabila teman-teman perjalanannya tinggi, monggo pakai paspor. Apabila ya jarang-jarang pulang, pakai paspor biasa pun tidak masalah. Kami tekankan adalah kedudukannya sama, sah dan berlaku. Gitu sih Pak. Nah, terus kalau prosedurnya gimana Pak kalau ini mau paspor itu? Mesti gimana dulu? Nah, kita di KJRI punya namanya aplikasi juga ya, namanya e-paspor KJRI Hongkong. Layanan paspor KJRI Hongkong. Layanan paspor KJRI Hongkong dapat di-download di aplikasinya di Play Store. Itu untuk booking ya Pak? Buat bookingnya, karena Mbak Neneng mungkin tahu udah lama di Hongkong ya. Kenapa kita membuat aplikasi antrian paspor ini Mbak Neneng? Panjang sekali antri. Nah, ya jadi kami itu pernah. Nah, itulah kekuatan media sosial ya. Di foto itu di KJRI ngular tuh sampai ke sampai ke jalan-jalan. sampai ke ini pernah di deretan antri. ke 7-Eleven sampai ini. Ya itu kita itulah namanya. Kami juga terima kasih atas masukan dari teman-teman. Dengan adanya itu kita melakukan perbaikan, termasuk dari KJRI dan arahan Konjen juga, teman-teman itu tidak boleh antri-antri di luar. Makanya kita sekarang buka dua ruangan, satu di bawah, yang satu untuk foto di atas. Nah, untuk mengantisipasi, saya bilang tadi adalah warga negara Indonesia setiap tahun itu selalu meningkat. Sekarang ada 180.000 WNI, ya bukan hanya PNI ya, WNI yang ada di Hongkong. Jadi kalau taruhlah 1.000 orang per hari atau 500 orang per hari ke kantor, dengan mohon maaf, kondisi kantor kita memang ya karena memang di Hongkong ini kan mencari ruangan yang luas space itu agak susah ya. Nah, makanya kita buat namanya aplikasi antrian online. Jadi teman-teman ngantri dulu, kita kasih kuota satu hari itu adalah 150 orang per hari, Senin sampai Jumat dan hari Minggu. Jadi kita liburan cuma hari Sabtu. Makanya kita hari Minggu itu juga kita buka karena teman-teman kan rata-rata liburnya hari Minggu. Nah, kita untuk melayani teman-teman ya kita buka pelayanan hari Minggu. Tetapi satu lagi adalah sekarang teman-teman sukanya pengennya hari Minggu semua. Pak, dapatnya libur dari majikan Pak itu. Pak, hari Minggu kok nggak ada? Karena kami untuk aplikasi ini karena kita terbuka, jadi siapa cepat dia dapat. Nah, itu makanya, tapi kuotanya adalah satu hari 150, dan memang untuk hari biasa sampai saat ini alhamdulillah masih bulan November itu masih banyak lah, Jadi caranya adalah download aplikasinya, nanti masukin data, nama, nomor paspor, dan registrasi, nanti tinggal pilih mau di mana, mau di Hongkong atau di Macau. Nanti masukin masa berlaku paspornya, dan nanti pilih tanggal. Nah, penggantian paspor ini dapat dilakukan 8 bulan sebelum masa berlakunya berakhir. 8 bulan. Karena teman-teman nanti kan kita kasih space waktu 8 bulan, satu, biar teman-teman ini nggak mepet-mepet. Kenapa nggak mepet-mepet? Satu, teman-teman ini pasti butuh kontrak kerja, butuh visa. Nah, ini kan butuh waktu nih, teman-teman mau perpanjang, paspornya habis, nanti visa nggak bisa diperpanjang. Nanti kontrak kerjanya mepet-mepet, makanya kita kasih waktu 8 bulan sebelum masa berlakunya habis, itu dapat mengajukan penggantian paspor. Sudah bisa masuk ke aplikasi itu. Nanti kita aplikasi juga udah otomatis. Di 8 bulan sebelumnya itu kita udah bisa ganti itu. Kenapa kita spare waktu inilah? Nanti teman-teman satu visa, kontrak kerja, yang kedua karena teman-teman ini kan mau cuti. Karena aturan internasional terkait keluar masuk wilayah negara sesuatu adalah
masa berlaku paspor tuh minimal 6 bulan. Ya, ketika kurang dari 6 bulan tuh kita nggak boleh keluar masuk tuh. Makanya kan kita kasih waktu nih 8 bulan nih teman-teman, nanti kalau mau cuti, mau perpanjang visa, mau ini masih ada spare waktu. Nah, jadi teman-teman nih kadang-kadang kita juga kasih tahu jangan mepet-mepet ya. Harus, karena teman-teman harus ingat masa berlaku paspornya, masa berlaku kontrak kerja, dan masa berlaku visanya. Itu 3 tanggal yang wajib dihafal. Kalau bisa fotoin, masukin ke handphone, bisa di. Aku nanti, waduh, besok visanya habis baru datang kantor kok KJNI. Ini gimana Pak? Kadang lupa lihat Pak. Itu kadang Ini lupa gimana lihat Pak? paspor. Ada itu. Gimana? Bulan depan udah masa berlaku habis itu ada yang Jangankan belum bulan- dilihat. Kalau bulan depan masih bisa Bu, Mbak Neneng. Tapi kalau cuma 2 hari, 3 hari, kita diem aja. Pak saya overstay gimana? Aduh, mendingan kita proses. Kita juga menyarankan untuk koordinasi dengan imigrasi Hong Kong. Ya mungkin ada sesuatu hal, misalnya nanti kita ngomong aja ke imigrasi Hong Kong, mohon maaf karena saya ya menjaga nenek jadi lupa. Atau kan kadang kesibukan pekerjaan ini kadang teman-teman juga nggak aware juga sih, kadang lupa ya, kadang Lupa. teman-teman Kita disimpan terus lupa lihat. betul, tapi makanya kita sarankan kadang untuk foto tuh kalau visanya sampai kapan, karena kan kertas kecil nih, karena suka. Ini kenapa sekarang yang 10 tahun itu dihapus Pak? Nah. 5 tahun kenapa ya Jadi ada? ini pertanyaan yang bagus juga nih Mbak Iya, Neneng. saya pengen yang 10 tahun itu. Nah, kenapa ada perbedaan masa berlaku paspor? Ketika kita buat paspor di Indonesia dapat diberikan maksimal 10 tahun. Kalau di luar negeri diberikan maksimal 5 tahun. Ini adalah salah satu bentuk perlindungan dan berkaitan dengan Undang-Undang Kewarganegaraan. Salah satu Undang-Undang Kewarganegaraan kita menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri, di luar wilayah Indonesia, wajib melapor setiap 5 tahun ke kedutaan atau ke perwakilan negara tersebut, Indonesia yang ada di negara tersebut. Salah satu bentuk pelaporan itu adalah dengan penggantian paspor. Nah, jadi setiap 5 tahun makanya mbak-mbaknya pada datang. Nah, kita data lagi, oh alhamdulillah, masih sehat. Iya, ini bentuk perlindungan, cara melindungi. Yang kedua, kita tahu kadang kan ada yang pindah rumah, ada pindah data, artinya pindah rumah, mohon maaf ada bosnya ganti bos misalnya kan, berarti pindah rumah kan. Karena kan kontrak itu kan 2 tahun ya kalau nggak salah ya. 2 tahun, bisa 2 tahun, oh alhamdulillah masih sehat. Yang kedua, oh ternyata rumahnya sudah ganti nih, tidak di situ lagi, atau ternyata agennya bukan si A lagi nih, kadang ganti lagi. Dan apa misalnya teman-teman yang kuliah di sini awal pertama kuliah di Universitas A, ternyata 5 tahun kemudian sudah kerja di perusahaan A, kan gitu kita ketahuan. Jadi kita bentuk-bentuk data pembaruan peranat, maka itulah salah satu bentuk perlindungan kita di luar negeri, bahwa emang di Undang-Undang Kewarganegaraan bahwa sebutkan setiap 5 tahun wajib melapor. Salah satu bentuk pelaporannya itu adalah dengan penggantian paspor. Jadi kalau 10 tahun kan teman-teman, wah masih 10 menghilang tahun. ini 10 tahun nih. 10 tahun nanti takutnya ada apa-apa, kita tidak bisa ini. Jadi dengan bentuk 5 tahun itu teman-teman kita masih bisa silaturahmi Kita lah. kemarin sempat ini kecewa semuanya, Iya. jadi dihilang. Kalau kita tahu maksudnya kita jadi bisa terima itu Pak. Iya, itulah, Bagus itu. itulah salah satu kita melindungi anak-anaknya. melindungi teman-teman. Oh, rumahnya sekarang sudah ganti. Oh, alhamdulillah masih sehat. Oh, 5 tahun kemudian ternyata sudah nikah sama orang Hong Kong, atau ternyata sudah ya alhamdulillah sudah teman-teman mahasiswa sudah kerja di perusahaan A, B, C, D. Itu kan suatu apa ya, ada peningkatan lah artinya. Artinya juga kita juga pendataan, karena pentingnya kami di sini adalah mendata. Karena kita tidak bisa menjangkau satu-satu ya, kita datangi satu-satu. Makanya teman-teman yang datang kita catat, kita foto lagi, alhamdulillah masih sehat, masih kadang. Dan juga kenapa kita pendataan, karena ketika 5 tahun itu ada perubahan raut muka ya, makanya kita ganti foto lagi, ada sidik jari lagi, kadang ya alhamdulillah ada perubahan, misalnya ada perubahan muka, atau kita tetapi sidik jarinya
masih ini real orangnya. Itu sih yang Oh, iya. yang Paham, kenapa Pak, paham. kenapa Kemarin kita sempat marah, ternyata ini alasannya Kenapa- tidak kenapa- terima sekali. kenapa Pak, ya. sikap 5 kembali 5 itulah karena kita bentuk perlindungan Iya. dan pendataan dan itu juga diamanatkan oleh Undang-Undang Kewarganegaraan. Gitu. Terus kalau ini Pak, yang saya mau balik yang ke aplikasi itu ya. Kalau misalnya kan tadi Bapak bilang 8 bulan ya. Iya. Kalau misalnya ada yang mau, maksudnya dia masih lama sih, misalnya setahun atau misalnya masih 12 bulan atau 15 bulan ininya, bisa nggak dia apply di aplikasi itu untuk Enggak. paspornya? Ya, memang di aplikasi itu kita kunci 8 bulan. Di 8 bulan. Pak Monty, kita kunci 8 bulan karena memang untuk mengantisipasi antrian Pak. Karena kalau satu semuanya ini kan kita juga berazaskan keadilan juga karena memang 180.000 WNI yang ada di Hongkong ini kita juga harus adil, jangan wah Iya. si A terus atau nanti takutnya ada si B yang memang butuh urgent dia nggak bisa ngantri kan gitu. Jadi memang kita memang keadilannya adalah kita ngambil titik tengah adalah 8 bulan karena 6 bulan memang aturan internasional nggak boleh kemana-mana. Nah kita tarik sedikit 8 bulan untuk ada spare waktu untuk apa namanya bisa siap-siap nanti bisa bilang mau perpanjang visa kah mau cuti kah, jadi kan ada waktu jadi nggak mepet-mepet. Kalau udah mepet itu kasihan nanti lontang panting ke kadang imigrasinya sekarang kan jauh di Cengkuanu. Coba kau. Iya. Kadang kalau ke Cengkuanu jauh nanti kalau ini ke KJRI, nah makanya kita kasih waktu spare adalah untuk ada waktu untuk ngurus segala macamnya. Kalau untuk yang nggak berhasil booking itu bisa langsung datang ke KJRI. Nah, kita menyadari bahwa mungkin ada yang gagal atau yang tidak berhasil untuk booking secara online, dapat datang ke KJRI di lantai bawah, ada pintu kaca itu. Iya. Nanti kita akan bantu petugas akan membantu untuk mengantrikan secara online. Nah, itu yang yang kita bantu nanti misalnya ada terkendala aplikasi, nanti petugas akan membantu untuk mengantrikan. Nah, KJRI juga memberikan pelayanan namanya pelayanan walk-in. Itu yang langsung itu untuk yang lansia. Lansia di atas umur 60 tahun. Ya, yang kedua ada yang sakit, misalnya ada yang urgent sakit, tentu kita tuh nggak mungkin dong nunggu kan sakit. Yang ketiga adalah untuk layanan kepada balita. Balita itu kita tidak perlu antri atau anak kecil, balita itu ya kita bantu. Jadi kan karena ya sekolah atau balita ini kan untuk anak di bawah umur dan pelayanan bagi ibu hamil. Pelayanan bagi ibu hamil yang tidak perlu untuk antri. Jadi untuk ada 4 kriteria ini adalah yang dapat diberikan secara langsung. Jadi sakit, yang kedua adalah layanan untuk lansia, untuk balita dan layanan untuk ibu hamil. Itu yang bisa tidak perlu antri online, jadi bisa datang langsung ke KJRI untuk kita proses. Itu sih. Tapi teman-teman nggak usah khawatir bahwa kalau misalnya ada kendala dapat langsung ke KJRI, nanti kita bantu untuk antrikan. Kita bantu untuk antrikan. Banyak kok teman-teman pada hari Minggu itu pada ke KJRI ini ramai. Iya. Saya terkendala ini oke. Nah kita bantu di hari Minggu. Gak usah mereka, saya aja nggak bisa Pak booking itu, saya langsung ke KJRI. Iya, nanti KJRI. Kemarin itu minta bookingin. Nah, nanti dibantu booking kan, ada jadwal yang kosong kapan, nanti kita juga hari ini kosong, nanti bisanya hari ini, karena kita juga ada spare waktu ya, karena kan orang sudah antri duluan itu yang itu kita layani dulu gitu loh. Kalau ada yang lagi kosong kita juga pasti akan kita bantu. Terus jadi teman-teman sebenarnya teman-teman tidak usah panik karena kita selalu terbuka pada semua teman-teman. Ya memang tapi harus ngantri gitu loh. Gitu cara teman-teman harus ngantri. Artinya memang kita melayani juga satu-satu kan. Makanya kita kalau datang, saya misalnya saya sudah download tapi kok mentok ini nanti bisa dibantu di pelayanan di KJRI. Jadi aplikasinya tuh kan bisa download di itu ya. Play Store dan Apple Store ya. Apple Store bisa di-download. Nanti setelah di-download nanti ada register dulu. Nanti nama, nomor paspor ya, nama, nomor paspor sih. Nomor paspor atau nomor telepon.
Nanti setelah masuk, nanti udah masuk aplikasinya, nanti pilih apa namanya masa berlaku paspornya, karena kan kita kunci di masa berlaku Masa paspor. berlaku ya. 8 bulan, oke. Habis itu mau pilih di Hong Kong atau di Macau. Nah, kemudian nanti tinggal pilih waktu yang tersedia. Gitu. Dan itu nanti ada pilihan mau paspor biasa atau e-paspor atau Ya, otomatis untuk sementara ini nanti pemilihan ada di kantor ya, di KJRI. Oh. Kita antri kantor, tapi pengembangan aplikasi berikutnya kita akan langsung seperti itu. Cuma kita lagi dalam proses. Oh. Kita dalam proses. Jadi aplikasi itu langsung milih mau pas. Nah, tapi itu dalam proses ya, dalam proses pengembangan. Kami mudah-mudahan segera untuk di launching, mudah-mudahan dalam terdekat. Ini teman-teman langsung milih mau e-paspor, mau paspor biasa. Dan juga harganya juga, paspor biasa 200, e-paspor 350. Jadi kita semua terbuka, jadi nggak ada biaya-biaya lebih. Jadi jangan sampai teman-teman harga realnya 200 nanti bayarnya 500, itu kita tidak mau kayak gitu ya, karena kita selalu terbuka. Tapi itu kami sedang dalam proses pengembangan. Pada saat ini kita cuma untuk antrian paspornya, nanti ketika di kantor baru kita akan ke paspor biasa. Tapi memang kita dalam proses sih, semuanya dalam proses. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa mempermudah lagi pada teman-teman. Jadi datang udah udah tahu harganya berapa, persyaratannya apa, segala macam. Jadi tidak terkontaminasi dengan informasi yang tidak bertanggung jawab. Kalau salah saya nanti yang bertanggung jawab. Mana nih? Bagaimana kalau untuk yang kondisi darurat, Pak? Ya, Kondisi darurat yang mendesak, apakah ada jalur lain untuk janji temu appointment atau untuk membuat paspor itu gimana untuk yang kondisinya darurat gitu? Nah, untuk kondisi darurat saya bilang tadi kita memang dapat datang langsung. Kondisi daruratnya seperti apa? Sakit misalnya. Sakit, paspornya hilang, terus yang paspor yang hilang kecopetan, terus apa itu bisa datang langsung ke KJRI, ke ruang pelayanan imigrasian untuk kita segera proses. Apalagi yang urgensi. Nah, kita juga saya tadi nyampaikan ada apa namanya untuk balita, ibu hamil, lansia, orang sakit, paspor hilang, itu dapat langsung ke KJRI. Biasanya prosesnya berapa lama Kalau proses penggantian paspor biasa. untuk yang darurat itu? Itu sama prosesnya, Mbak. Sama prosesnya. Jadi datang hari ini. Sekitar 2 minggu. Berapa hari, Pak? Proses paspor biasa. Paspor biasa 3 hari kerja. Jadi datang hari ini, cek berkasnya, lengkap. Habis itu kan bayar ke Bank BNI. Setelah bayar Bank BNI, langsung nanti kita antri foto dan wawancara. Untuk paspor biasa itu 3 hari kerja setelah pengambilannya, 3 hari kerja setelah foto dan wawancara. Paspor biasa. Nah, untuk paspor itu adalah 1 minggu. 1 minggu setelah foto dan wawancara. Kenapa berbeda? Karena itu tadi, karena ada chipnya, jadi ada keamanan lebih. Jadi memang proses sedikit berbeda, akan membutuhkan waktu. Untuk yang sangat-sangat darurat itu ada nggak proses untuk mempercepat itu, Pak? Tentu ada. Kita pasti tentu ada. Satu, kita ketika darurat urgensi itu harus sekarang pulang Indonesia paspornya mati gitu, Pak? Ya, sehari itu bisa. Ya, kita akan lihat kondisinya bagaimana. Kita kan memang tidak bisa. Ternyata ini urgent harus pulang. Tentu kita ada ininya, kita akan lihat kondisi urgentnya itu, Mbak Neneng. Tentu kita tidak menutup saklek. Waduh, sehari 2 hari, proses 3 hari. Sedangkan nih orang ini urgent besok harus di pulang. Indonesia, misalnya dia sakit tadi harus pulang. Tentu kita kasih surat perjalanan, bisa surat perjalanan laksana paspor, bisa kita atau paspor langsung gitu. Makanya kita tergantung dengan kondisi yang bersangkutan. Apakah biayanya beda, Pak, untuk yang dipercepat itu? Tidak, semuanya sama. Jadi kita tidak ada saat ini di Hong Kong ini ya semuanya harganya sama. Semua harganya sama. Jadi memang
wah karena ini Nanti di biaya rel tambahan harganya, ini tidak ada, ada ya. tidak. Tapi kalau untuk yang urgent kita akan lihat urgensinya bagaimana, dan kita juga lihat data-datanya. Misalnya yang bersangkutan, mohon maaf, misalnya di Indonesia. terminate misalnya, dikasih, kadang majikannya dikasih tiket. Tiket hari ini ya itu Waduh. banyak itu. Waduh, kita juga bingung juga kan, tapi kita lihat tiketnya ini, nanti bagaimana, dan kita juga komunikasi dengan agennya harus bagaimana. Nanti kita selalu case by case, kita lihat apa namanya Alasannya. alasannya bagaimana. Tetap sesuatu yang urgent itu pasti kita akan atensi, kita akan pasti perhatikan gitu. Memang kita selalu case by case, jadi tidak bisa untuk kita samaratakan. Oh ternyata kadang kita juga hari ini apa namanya urgent, misalnya sakit harus pulang ke Indonesia, tentu kita akan berikan yang terbaik, karena kan namanya sakit itu kan butuh penanganan misalnya, atau apa namanya dia ada masalah atau apa, kita juga harus memberikan perlindungan juga buat mereka gitu. Terus kalau misalnya yang ada WNI yang apa masa kontrak kerjanya itu berakhir sebelum masa paspornya, itu lebih baik ini dulu apa pengajuan perpanjangan seperti yang Mbak bilang tuh 8 bulan sebelumnya gitu ya. Nah, kalau masalah kontrak kerja memang salah satu persyaratan paspor, ini saya belum ngomong. Nah, persyaratan paspor itu untuk teman-teman yang bekerja di Hong Kong itu pertama adalah Hong Kong ID. Hong Kong ID. Yang kedua paspornya. Yang ketiga adalah kontrak kerja. Kontrak kerja yang masih berlaku. Yang ketiga adalah visa. Visanya kan sekarang udah kertas putih dikasih agak besar. Iya. Yang ketiga tuh yang keempat ada izin tinggalnya, ada kertas kecil yang biasa diselipin di Oh iya, di itu paspor. kecil itu. Ya, di Kecil. bandara itu dapatnya. Itu namanya izin tinggalnya, itu persyaratannya. Dasarnya persyaratan itu. Nah, bagaimana untuk teman-teman yang kontrak kerja sudah mepet keberkaitan, kadang memang paspor itu visanya pasti akan sebelum kontrak kerjanya berakhir. Nah, kami menyarankan misalnya kalau udah kontrak kerjanya 2 bulan, paspornya apa namanya tinggal 6 bulan, kita sarankan untuk kita bertanya ini mau diperpanjang atau tidak. Kami sarankan mbaknya bagaimana, kalau mau perpanjang mending perpanjang kontraknya dahulu gitu. Jadi karena memang salah satu persyaratan adalah kontrak kerja yang masih berlaku. Kalau kontrak kerja cuma 1 bulan, nanti kami juga mengantisipasi hal-hal tidak diinginkan. Kalau ternyata tidak perpanjang, nanti ya kan ketika kontrak itu berakhir, berarti kan ada kesempatan untuk ke agent mencari bos baru ya. Kadang kan di dalam waktu itu kadang dapatnya cepat, kadang enggak, kadang dikasih waktu 2 minggu belum sampai, dan gitu kan nanti bisa kabur atau jadi overstay segala macam. Jadi makanya kita menyarankan untuk make sure akan ganti majikan atau memperpanjang kontraknya lebih dahulu. Kita menyarankan lebih untuk memastikan teman-temannya. Jadi kita sarankan untuk memastikan perpanjangan kontraknya, karena juga kadang kan dari bosnya atau izin oke kadang oke doang. Bener, kadang saya mau perpanjang, iya kata bos saya diperpanjang, cuma mepet berubah lagi nih. Kadang kita juga kasihan juga tuh, dijanji-janjiin ternyata beda. Tapi kami menyarankan makanya jauh-jauh tuh memastikan ke bosnya, ke majikannya, kita nih udah bertanya atau tidak. Jadi kami juga mau biar aware untuk majikannya. Iya. Jadi 2 bulan atau 3 bulan tuh jadi anaknya atau cece-nya udah diperhatiin, jangan sampai mepet. Jadi kan kasihan kalau mepet nggak bisa apa. Tapi taktik majikan itu kita di luar prediksi. Kadang mereka maunya ini nggak terus, cuma bilangnya terus. Nanti ketika udah mepet kita nggak terus. Ya itu kadang kasihan sama teman-teman. Makanya ketika mengganti paspor yang mepet kontrak kerjanya, tolong sebut ini, kalau mau ini ya tolong diurus. Perpanjangannya kan bisa 2 bulan sebelumnya kan tuh bisa apa namanya bisa dimulai proses untuk, karena kan untuk visa barunya kan juga butuh proses ya. Karena kan itu nanti kita butuh semua kan makanya itu ada 8 bulan, karena semua di Hong Kong ini butuh proses penggantian visa, perpanjangan visa itu kan nggak sehari 2 hari juga kan gitu. Itu sih. Ini lagi di Hong Kong itu lagi geger
di masalah staples di Nah. paspor, Pak. Oke. Ini sebenarnya kenapa sih? Memang benar nggak boleh di staples. Ya. Terus sekarang visanya yang dari bandara kecil sekali, Pak. Kalau nggak di staples itu gampang hilang. Apakah juga ada alternatif dari pembikinan paspor untuk disediakan tempat wadah untuk visa yang kecil itu, Pak? Izin tinggal ini. Untuk Makasih. staples. Ya. Makasih Mbak Nenek. Memang ini isu yang jadi kemarin juga jadi Geger ini masalah. geger kemana-mana. Iya, iya. Jadi yang sudah berlaku, yang sudah berjalan, kami sarankan adalah yang penting adalah di halaman biodata. Halaman biodata itu ada foto, ada data-data kita, ada Iya, iya. angka-angka di bawahnya itu jangan sampai basah, jangan sampai ke stateless, itu jangan sampai. Di halaman biodata itu harus dijaga betul. Ya, itu jaga betul, jangan sampai. Nah, sekarang yang setelah terlanjur bagaimana? Ya, tidak masalah yang terlanjur ya, yang sudah ke stateless, tapi untuk yang biodata itu nggak boleh. Ya, di halaman biodata ya, itu harus clear itu. Itu nanti paspor rusak. Memang paspor itu harus dijaga, tidak boleh rusak, tidak boleh stateless ya. Tapi yang sudah terlanjur, karena kan memang kadang teman-teman bukan teman-teman itu yang mau stateless, kadang dari agent. Ada agennya, iya. Iya, Iya. Iya. Kami juga menyampaikan nanti ketika penggantian paspor tolong disampaikan juga, kami juga sampaikan ke agent untuk jangan. Dan bandara kami juga sampai juga ke bandara, ke imigrasi, sekarang udah tidak lagi di staples, cuma dikasih kertas putihnya. Nanti bisa di apa namanya, di stip lah gitu ya. Jangan sampai di staples. Ini juga sampaikan juga untuk berikutnya jangan sampai di staples lagi. Tapi kalau yang kadang Terus kalau udah terlanjur gitu gimana? terlanjur kan yang penting yang halaman biodata. Kalau di biodata udah terlanjur, Pak, gimana itu? Kok Ya harus dilakukan penggantian. Harus penggantian. diganti, ya. Itu kalau di sampulnya itu, Pak, nggak masalah kalau Kalau di sebenarnya. sampul juga, makanya ke yang Sampulnya sampul yang depan toh, iya, itu ya nggak boleh ya. untuk sementara yang sudah terlanjur tidak masalah, yang penting di halaman biodata. Iya. Ya, tapi nanti berikutnya kami menyarankan untuk tolong jangan kami juga udah kasih tahu ke agent, jangan si sampul ditulis nama agentnya A. Iya. Ini jangan lagi ya, karena kan bukan Iya. namanya A misalnya. Iya. Agent Ini ini nih, dicoret-coret nomor gitu ya. teleponnya ini, atau ditempelin. Terus habis itu di ini lagi. Jadi kami udah sampaikan ke beberapa agent untuk jangan lagi ya ke depannya. Makanya teman-teman tidak usah khawatir juga, wah nanti saya ini tidak ini. Yang saya tekankan adalah ketika halaman biodatanya itu harus clear. Ya, kenapa kalau halaman biodata staples? Mohon maaf, staples nih mukanya, flat. Orang imigrasi lo kok dia ada titiknya nih, aslinya kagak ada. Nanti takutnya beda orang kan gitu loh. Itulah kenapa pentingnya halaman biodata itu untuk clear dan tidak Ya, mungkin kalau ke negara lain juga bisa masalah gitu. Ya itu makanya ketika di bandara, makanya viralnya, makanya kami juga meluruskan ketika viral video itu yang tidak bisa berangkat karena memang di halaman biodatanya itu kena staples. Iya. Jadi saya bilang ketika orang imigrasi atau lihat orang airlines, loh Iya. mukanya pada beda. Memang simple, ada titik, nggak ada titik. Satu bisa kembar identik. Iya. Ya itu kita sebagai orang yang menjadi benar nggak nih punya paspor ini? Kadang ini kok ada mohon maaf ada telalatnya, ternyata kok di ini. Padahal cuma ya karena memang karena di scan kan komputer sama kan kita kan makanya paspor itu butuh foto dan sidik jari. Ketika di scan kan data keluar, tapi kok mukanya agak berbeda ya. Jadi kan kita, wah ini benar nggak? Karena manusia ini kadang mirip, kadang kembar identik. Bisa aja di kembar identik saya pakai paspor adek saya keluar masuk. Nah itulah makanya kita ada imigrasi dan kita juga sampaikan kepada airlines untuk security, keamanan, dan kita emang selalu berhati-hati. Itu makanya di imigrasi itu kita scan, kadang kan kita dicek mukanya, oh benar ya, oh ya udah benarkah orangnya ini. Itulah salah satu kenapa halaman biodata itu harus dijaga. Tidak hanya halaman biodata, tapi paspor keseluruhannya.
Kalau halaman belakang boleh nggak Pak di Starpers itu sebenarnya? Tidak boleh juga, Nggak boleh. tidak boleh karena itu barang semuanya adalah milik negara. Itu loh Pak, sekarang kecil loh Pak. Itu Iya, gimana makanya itu? kita Makanya, pakai apa namanya selotip kecil, selotip. selotip, dan kita juga sarankan untuk foto. Jadi di foto jegrek. Nanti kalau hilang pun kita punya data di foto di handphone. Kami juga teman-teman nih karena Hong Kong tidak pakai cap lagi sekarang, kertas kecil. Saya bilang mau ke Macau, mau ke Hong Kong. Nanti kalau ini tolong difotoin ya, takutnya kan kececer hilang. Kalau ada Foto itu bisa diterima. apa? Berupa foto itu kalau kertasnya hilang bisa diterima. Ya nanti kan bisa di print. Oh, Kan datanya masih ada masih toh. ada. Oke. Makanya kan karena kalau kecil-kecil nanti takut makanya kita sarankan untuk atau di selotip aja dikit kecil karena memang atau di foto. Nanti kan kalau di foto kan handphone dipegang kemana-mana ya. Iya. Nah, untuk data-data penting itu bisa digunakan gitu loh. Kadang kami menyarankan teman-teman karena semuanya sekarang udah pakai kertas. Jadi tolong diselotip aja nih untuk berikutnya ya, untuk berikutnya karena kalau udah terlanjur ya wis ya karena ini kenapa kita concern terhadap ini adalah karena paspor ini adalah barang milik negara. Itu kita harus jaga ya, jangan karena untuk mencoret pun gitu hanya petugas yang berwenang. Tidak bisa nanti mah kok ini kadang mohon maaf jaga anak Dicoret-coret ya. Iya, iya. ini apa dikirain buku ini kan gitu. Iya. Makanya saya juga ke teman-teman untuk jaga paspornya gitu. Memang paspor ini barang milik negara yang harus kita jaga gitu loh. Untuk PMI yang menggunakan paspor ini banyak Pak kasusnya, ini udah jadi rahasia umum ya. Ketika kita masuk ke PT daftar mau kerja ke Hong Kong, proses ke Hong Kong, nah itu dulu banyak yang masih kurang umur, kan minimal umur 21 tahun. Nah itu sama pihak PT itu diterima dan mereka akhirnya dibikinkanlah paspor dengan umur yang dituakan Pak. Itu banyak, ini sudah menjadi hampir banyak sebagian besar masalah PMI sekarang. Nah ketika mereka udah kerja ke Hong Kong, pulang lagi ke Indonesia, menikah, tinggal di Indonesia udah lama menikah, dan mereka kembali ke data mereka yang asli. Ketika mereka ingin kembali ke Hong Kong lagi Pak, itu jadi masalah Pak. Apakah kalau ngikut data asli mereka, ini paspor berbeda, sementara di Hong Kong udah ada datanya. Nah, kalau mau mengikuti paspor yang lama, itu harus merubah lagi KTP-KTP yang di Indonesia untuk mengikuti lagi umur yang lama. Itu gimana itu? Memang ini PR kita juga terkait dengan perbedaan data, terutama untuk beberapa tahun yang lama. Zaman saya itu banyak yang gitu ya. Lama ya. Karena untuk sekarang alhamdulillah kita sudah sinkron data antara imigrasi, Dukcapil, dan namanya sekarang NIK. Kita udah punya NIK. Jadi alhamdulillah sekarang itu kita bisa meminimalisir berbagai macam perbedaan data. Tapi saya mengerti, mungkin 10 atau 20 tahun yang lalu, ya ketika awal-awal booming adanya penerimaan pekerja migran di luar negeri, memang pada saat itu di Indonesia pendataannya masih belum sinkron. Termasuk juga dulu ada benar kata Mbak Neneng, yang penting diterima umurnya misal 21 ya kan. Tapi enggak, ya umurnya 18, masih SMP, umur 15 tahun, tapi karena sudah pengen kerja ke luar negeri 16 tahun jadi umur 21 dituangkan, atau yang dulu umurnya sudah mepet bisa 40 jadi dimudahkan 35. Itu dulu memang itu fenomena yang ada, dan PT membuat sesuatu hal yang baru semua, dan teman-teman itu kadang di PT manut pokoknya kamu berangkat ya umurmu nanti sekian ya karena ditulis di tangan, nanti di bandara kan kita kelihatan ketika yang masih umur 16 tahun masih di datanya umurnya 21 kan gitu, kadang ditulis tangan namaku ini, tempat tanggal lahir ini. Kalau nanti kamu ditanya begini, ya kan kita pada ketahuan semua kan. Nah, efek dari
pekerjaan yang tahun lalu, imbasnya adalah saat ini, beberapa tahun belakangan ini. Memang Hong Kong mempunyai namanya single identity. Single identity. Artinya, ketika teman-teman datang masuk dengan data A, maka itu yang akan dipakai. Itu Hong Kong. Ya, itu clear. Itu Hong Kong punya aturan. Nah, bagaimana masuk dan keluarnya, itu semuanya kita serahkan ke imigrasi Hong Kong. Kadang kita juga tanya, ini kok ada data berbeda? Kami juga Hong Kong juga bertanya, ini sah dan berlaku karena Hong Kong juga sangat anti terhadap pemalsuan. Karena kenapa? Untuk bisa masuk dan keluar itu kami serahkan ke pemerintah Hong Kong. Tetapi ketika Hong Kong bertanya, ini bagaimana? Kami jelaskan bahwa datanya ini sah dan berlaku, itu artinya. Kalau punya dua data itu sebaiknya gimana Pak untuk yang pengen kembali ke Hong Kong dulu Pak? Nah, Pakai data lama atau pakai data baru? kami kalau pakai agak tricky juga ya, karena kalau Hong Kong ini adalah punya single identity number, tapi single identity data, bahwa kalau masuk Hong Kong ya Harus ngikut yang dulu otomatis iya, ya, Pak. karena ada beberapa ya tidak diberikan izin masuk karena tidak diberikan izin tinggal juga karena gitu. Makanya ketika Anda ada perubahan data, konsekuensinya itu sangat luar biasa ya. Makanya yang dirugikan adalah teman-teman sendiri sebenarnya. Kita Ketika zaman itu nggak tahu loh Pak, itu Benar, resikonya. benar, karena memang ketidakfahaman teman-teman ketika mau berangkat pada saat itu. Teman-teman pasti di PT manut, yang penting aku Yang berangkat. penting bisa kerja. Nah, yang penting aku berangkat. Iya. Pokoknya wes, karena nanti orang di PT ini paspormu. Yang penting bukannya sama. Kadang nama berubah-ubah dikit. Berubah. Baik, ada yang datanya berubah total. Itu Ada nanti juga. namanya berubah, ada berubah, tanggalnya berubah. Nah, ketika pulang dia bingung, maka itulah. Nah, ketika ke luar negeri di Indonesia kita memang bisa mengganti untuk data yang sebenarnya. Nah, ketika masuk ke negara orang itu berlaku peraturan berlaku di negara tersebut. Jadi kita tidak bisa intervensi juga, makanya ketika imigrasi ya itu monggo, ini hakmu untuk menolak, untuk menerima, kita kembalikan ke negara ke Hong Kong. Tapi memang Hong Kong rata-rata ya agak menolak untuk ada perbedaan-perbedaan. Berarti kalau mereka yang pakai data baru itu nyampe di Hong Kong, seandainya masuk itu bisa kena penjara ya Pak? Bisa di penjara? Mungkin Saya belum dapat informasi seperti itu ya. belum. Tapi sepanjang pengetahuan saya tidak ada yang dipenjara dengan beda data. Cuman biasa tidak bisa, Tidak masuk. tidak masuk Oh. ada perbedaan data dan ada karena kewenangan pemerintah itu kan kita ketika orang datang tentu yang berwenang adalah pemerintah Hong Kong. Apakah yang bersangkutan nanti ditolak masuk atau bagaimana, itu kami serahkan ke pemerintah Hong Kong. Tapi tetap Hong Kong selalu, karena kita ya koordinasi, ini kok ada perbedaan data yang kita sampaikan gitu loh, kita sampaikan. Ternyata ya dulu ada proses seperti ini, tapi ini paspornya sah dan berlaku dengan data yang baru gitu loh. Nah, kewenangan untuk masuk atau tidaknya kita serahkan yang tetap yang punya rumah gitu loh. Ada juga beberapa yang masih diterima. Soalnya kami itu ketakutan untuk nyampe di sini di penjara. Tidak sepanjang ini sih kami belum menemukan ya. Yang banyak bermasalah itu adalah overstay. Itu yang kedua adalah illegal stay. Kenapa? Nah, ini juga ajang untuk ke teman-teman, ikutilah aturan berlaku di Hong Kong. Artinya satu, teman-teman kalau bermasalah karena memang dengan majikan ini itu kan kompleks ya. Kadang teman-teman itu kaget gitu. Di PT diajarin gini-gini, ternyata di Hong Kong majikannya dibentak dikit. Aduh, kaget. Ternyata lapor ke agent, saya dimarahin majikan saya mau pulang aja gitu kan. Tapi kan kalau agentnya bilang udah kamu sabar gitu. Tapi kadang-kadang orang yang kuat di Hong Kong, kadang ada yang ya kita ini kadang
kabur lah dari ini Rumah rumah majikan, ke agent nyariin ini nggak bisa, nggak ketemu ini yang baru lagi kan, kadang dia yang menjadi overstay atau kerja yang ilegal itu juga kami. Gimana itu KJRI mengantisipasi Nah, overstay banyak loh Pak. iya betul betul. Nah ini kita berkembang ya kan, kita bagaimana kita mengantisipasi hal-hal tersebut. Pertama kita ada welcoming program. Setiap teman-teman yang datang itu kita kasih program welcoming program, itu memberikan pengetahuan umum terkait di Hong Kong, kebiasaan dari imigrasi bagaimana, dari labor department bagaimana, dari NGO kita undang juga bagaimana, dan juga kita ngundang teman-teman dari perbankan, terutama dalam mengelola keuangan nih. Teman-teman juga agak kaget mungkin ya, apalagi sekarang gaji di Hong Kong udah naik ya, 5.100 ya, alhamdulillah ya. Nah itulah kita bagaimana mengedukasi teman-teman untuk kita, KJRI adalah perwakilan negara, melindungi, dan kita memastikan bahwa hak-hak itu terpenuhi oleh pemerintah Hong Kong. Kita di sini tidak karena Indonesia kita memang, karena ini di negara orang, tentu kita akan berkaitan dengan pemerintah Hong Kong ya. Jadi kita di Indonesia adalah mengedukasi teman-teman, mengajak, kasih tahu, dan ketika ada masalah kita akan melakukan pendampingan. Itu tugas salah satu kita mendampingi dan melindungi teman-teman, dan kita akan bicara dengan Hong Kong, pemerintah Hong Kong untuk memastikan hak-hak dan kewajiban teman-teman PM ini terpenuhi, terutama dalam perlindungan. Nah, berkaitan dengan usaha KJRI terkait dengan mengantisipasi hal yang ilegal, yang overstay, kami ya selalu kasih tahu, dan kami juga bilang ke agent, dan juga kita juga keliling nih Mbak Neneng, kemarin kita juga ke Yun Long, ke Tuen Mun, dan kita juga ada keliling ke apa titik-titik pusat berkumpulnya teman-teman, dan kita juga mengajak ya teman-teman. Sekarang di Hong Kong ini juga banyak perkumpulan ya, baik itu perkumpulan agama, kedaerahan, kesenian, itu untuk saling jaga, kita saling jaga gitu loh ya. Efek dari overstay itu adalah pidana, illegal stay juga pidana ya, bisa dihukum maksimal 2 tahun dan 50.000 Hong Kong dolar. Itu kan juga kasihan teman-teman, atau kalau nggak bisa itu di penjara, kasihan juga karena memang di Hong Kong ini juga kompleks ya. Teman-teman, ada yang baiknya banyak, ada yang nyelenehnya juga ada yang miring-miring. Kebanyakan itu tergiur dengan iming-iming kerja di luar gajinya gede, makanya mereka kabur dari majikan Betul. dan sembunyi-sembunyi untuk Betul. kerja di luar. Betul. Padahal di luar itu tidak seindah yang mereka bayangkan. Betul. Nah, ketika illegal stay atau overstayer itu kalau kita biasa namanya saiwun ya. Iya. Saiwun cuci piring Cuci itu piring. gajinya kan besar memang. Ya, maka kita tidak menyarankan hal itu. Itu Tidak bukan pilihan. menyarankan overstay. Ya. Benar. Ya. Overstay bukan pilihan. Ya, illegal stay atau kerja illegal worker atau kerja ilegal itu bukan suatu pilihan. Itu menjerat teman-teman untuk ditangkap ketidak pidana atau tidak kriminal. Kenapa? Hong Kong menyatakan secara clear, siapapun yang overstay ataupun illegal stay, kerja ilegal di Hong Kong, itu merupakan tindak pidana. Ancaman hukumannya adalah 2 tahun dan akan didenda 50.000 Hong Kong dolar. Itu yang perlu teman-teman, itu bukan suatu pilihan. Jadi taati aturan pemerintah Hong Kong ya. Kalau misalnya tidak betah karena ada agent atau nanti ke KJRI bisa untuk pengaduan. Misalnya mohon maaf, misalnya majikannya main tangan kasar, itu kan kita bisa lapor loh. Dan undang-undang Hong Kong terkait ketenagakerjaan terkait dengan domestic worker itu sangat keras dan jelas bahwa majikan pun dapat, pemberi kerja pun dapat dilaporkan apabila ada kekerasan, ada pelecehan segala Ini macam. lapornya di mana Pak? KJRI atau di labor? Bisa di labor dulu, nanti kan bisa ke agentnya atau labornya terkait dengan, karena KJRI juga nanti akan mendampingi ya, karena kita laporkan dulu ke instansi, karena kan ini di daerah Hong Kong, jadi kita laporkan dulu ke Hong Kong untuk mendapatkan perhatian dan ditangani, dan lapor ke KJRI buat untuk pendampingan. Benar nggak nih mereka nih, KJRI juga akan pendampingan
Pendampingan artinya apakah saya bilang adalah apakah Hong Kong itu benar-benar melindungi atau memastikan hak, karena kan kita punya hak untuk melapor, hak itu terpenuhi nggak dengan oleh pemerintah Hong Kong gitu. Kalau ke KJRI lewat telepon atau kita datang ke KJRI, Pak? Lewat telepon bisa, dengan hotline-nya ada, atau lewat pengaduan nanti juga bisa terkait dengan, yang penting adalah teman-teman juga sampaikan data-datanya gitu. Jadi pengaduan terkait dengan apapun itu, terkait dengan kerja atau apa, ya kita sangat terbuka. Tapi penanganannya adalah kita juga akan bekerja sama dengan pemerintah Hong, baik itu nanti labor departemen, baik itu dengan imigrasi, bahkan dengan kepolisian. Ya karena kita juga koneksi, benar nggak nih ada masalah ini, kita memang kita akan dalam pendampingan, karena fungsi kita ini kan sebagai perwakilan, ya kita memastikan bahwa hak-hak dan kewajiban teman-teman di sini itu harus memang dipenuhi oleh, karena aturannya ABCD, itu kita kan ini aturanmu ABCD, berarti kalau ada ini kewajibannya adalah ini, haknya ini hari ini. Jadi kita mendampingi, memastikan bahwa teman-teman itu hak dan kewajibannya terpenuhi gitu. Jadi kalau untuk ada yang dapat masalah, jangan memilih untuk jadi kaburan, memilih untuk cari pengaduan, cari bantuan. Iya, Pak. betul deh. Dan betul nih. Dan kaburan overstay itu bukan suatu pilihan. Itu menjerat teman-teman ke tindak kriminal. Untuk yang sudah terlanjur, Pak, sudah terlanjur overstay itu banyak apa itu jalan keluarnya? Maka menyerahkan diri ke KJRI. Bagi teman-teman yang sudah overstay, sudah illegal stay, laporlah ke imigrasi Hong Kong. Ya, imigrasi Hong Kong. Lapor ke imigrasi Hong Kong, nanti akan diproses untuk pemulangan. Memang ada proses, karena nanti kan dicek berapa lama overstay-nya. Tapi ketika kita mandiri menyerahkan diri, itu lebih baik. Itu lebih baik daripada ketahuan ditangkap. Karena mohon maaf, sekarang ini imigrasi Hong Kong juga sedang gencar-gencarnya razia. Ya, ada beberapa kita lihat di media ya. Suka kadang di Victoria kemarin sering keliling, ada yang jualan atau apa tuh, sekarang lagi ini Mbak Neneng ya, terkait penegakan hukum di imigrasi Hong Kong terkait dengan pekerja ilegal. Itu memang mereka lagi keras-kerasnya, tidak hanya untuk orang Indonesia tapi seluruh pekerja ilegal. Yang OS ini kasihan, Pak, banyak yang mengadu ke saya itu tidur di taman-taman. Betul, mendingan itu adalah lapor ke imigrasi. Nanti memang akan masuk ke detensi kan. Ya, itu kan didata. Nah, mereka mungkin akan di penjara sebentar gitu ya, Pak. Bukan di penjara, dimasukkan detensi. Memang tapi nanti tergantung nanti OS-nya berapa. Memang keputusan pemerintah Hong Kong ya tentu ketika saya bilang adalah overstay itu merupakan tindak pidana. Memang aturan seperti itu. Tentu akan ada konsekuensinya, tetapi dengan ada konsekuensi itu akan dibantu proses untuk pulang. Pemulangan itu ada dua hal, ada pemulangan mandiri, ada juga pemulangan yang dibantu oleh pemerintah Hong Kong. Makanya kami sarankan untuk segera melapor, untuk menyerahkan diri ke imigrasi Hong Kong. Untuk ya saya mohon maaf, saya akan berusaha untuk kembali pulang, dan itu lebih baik. Daripada yang ketahuan ditangkap gitu ya. Makanya saya bilang itu bukan pilihan, bahwa bagaimana teman-teman yang sudah overstay segera melapor ke imigrasi Hong Kong untuk mendapatkan solusi. Karena kita selalu bilang mendingan menyerahkan diri, dan itu lebih baik. Dan ada beberapa juga malah tidak ditahan, langsung dipulangkan. Nah, itu tergantung dengan case-nya, kan case by case. Kita juga tidak bisa menyamaratakan semua, karena kita semuanya adalah case by case juga. Lebih baik adalah yang sudah terlanjur, lebih baik serahkan diri. Nanti akan pemerintah itu lebih baik, karena pemerintah Hong Kong juga akan mengapresiasi juga dan menyerahkan diri untuk dibantu proses pulang gitu. Ada satu lagi status Pak, paperan. Nah, gimana itu Pak? Nah, satu lagi paperan. Paperan atau non-refoulement claim itu merupakan, ini saya jelasin dulu ya, adalah suatu permintaan seseorang kepada pihak tertentu, negara tertentu untuk
diberikan perlindungan atau tidak pulang ke negaranya dikarenakan negaranya tidak aman, dipersekusi, ya. Yang ketiga, dipersekusi negara dan terkait dengan masalah HAM, ya. Dia meminta perlindungan ke suatu negara untuk meminta perlindungan karena negaranya tidak aman, karena negaranya dipersekusi atau intinya lah negara kita tidak aman. Nah, kita berkaca kembali apakah Indonesia itu tidak aman? Alhamdulillah sampai saat ini Indonesia salah satu negara yang ya memang sistem keamanan lebih baik, ya. Apakah teman-teman itu dipersekusi? Tentu kan tidak. Dan itu juga ketika mengakui meminta perlindungan kepada negara lain, berarti kan itu menyerahkan untuk secara tidak langsung menyerahkan kewarganegaraannya kepada orang lain, ya. Nah, Itu bukan menyerahkan warga Indonesia. ya kan perlindungan dan tidak mengakui ini kan paspor juga diberikan. Nah, paperan ini dan ketika kita mengajukan itu akan dikasih namanya kertas recognition paper. Jadi teman-teman namanya sebutnya paper, ya. Iya. Ya. Jadi apa konsekuensi dari paperan ini? Yang pertama, KJRI pemerintah Indonesia akan kesulitan untuk melindungi terjadi apa-apa karena dia sudah karena sudah memberikan meminta perlindungan kepada pihak ketiga pemerintah Hong Kong dan memberikan paspornya dan status keluarganya jadi Hilang berarti. Eh, menjadi ya dibilang hilang, iya, karena kita kesulitan Kita untuk pegang paspor. iya betul. Banyak loh itu jumlahnya yang Betul, paperan. kami juga menyadari bahwa kami juga paperan itu juga suatu bukan pilihan. Ketika terjadi apa-apa, Nah, iya. ya terjadi apa-apa. Ketika dia sehat, Iya. dia sehat itu tidak terjadi apa-apa karena memang pemerintah Hong Kong memberikan bulanan, memberikan untuk tempat tinggal, ya kan. Tapi kan apakah itu cukup? Tidak cukup. Mereka akan rentan terhadap tindak pidana Iya. ilegal. Tapi kenapa pemerintah Hong Kong dengan mudahnya mengizinkan hanya dengan mengajukan alasan saya tidak aman di negara kami? Ya, gitu? karena ya kami juga sampaikan ke pemerintah Hong Kong bahwa Indonesia itu tidak seperti yang disampaikan. Makanya kita juga memberikan pemahaman Indonesia tidak seperti disampaikan tidak aman, saya dikejar-kejar ini karena dipersekusi, karena saya tidak bisa ini, tidak bisa itu. Anda lihat di TV kan juga bilang ini loh, Indonesia itu tidak seperti yang disampaikan. Memang paper ini merupakan salah satu cara teman-teman untuk tinggal lama di Hong Kong. Tetapi itu bukan suatu pilihan dan itu tidak merupakan pilihan. Kami tegaskan, ketika sehat itu oke. Ketika sakit siapa yang nanti mau tanggung? Siapa yang menanggung jawab? Karena tidak ada yang menanggung jawab. Jadi dengan adanya paper ini, kewenangan KJRI untuk melindungi itu sangat terbatas, Pak. Sangat terbatas. Kita mau, misalnya sakit, keluarga minta pulangin, kita mau pulangin gimana? Paspornya nggak ada. Ya kan cuma ada kertas papernya. Atau dia di rumah sakit, kita mau jenguk, kita juga kemampuan dengan adanya paper, kemampuan KJRI untuk melindungi teman-teman itu sangat terbatas. Memang giurannya sangat besar, ya. Dan kami sampaikan juga bahwa paperan atau NRC non-refoulement claim yang diterima oleh pemerintah Hong Kong itu cuma 0,001, sangat kecil sekali. Sangat kecil sekali. Dan sekarang pemerintah Hong Kong sudah mulai untuk diterima, tetapi nanti mulai untuk menolak pelan-pelan. Karena memang sangat banyak nih. Banyak, Pak. Banyak. Jadi Banyak. pemerintah Hong Kong juga sampaikan setiap ada pertemuan dengan pemerintah Hong Kong bahwa ya ketika ada orang yang mengajukan ini silakan ditolak. Kami juga sampaikan itu ditolak kan untuk hal ini gitu loh. Makanya kami juga sampaikan ke pemerintah Hong Kong juga sekarang udah mulai. Nah, kita sampaikan ke teman-teman bahwa yang diterima itu cuma 0,01, sangat kecil sekali untuk diterima. Jadi memang kan prosesnya itu memang panjang. Jadi ketika mengajukan ke imigrasi Hong Kong, nanti prosesnya adalah diterima berkasnya, didengar, nanti dikasih kertas, nanti akan ada
Kalau diterima, langkah berikutnya akan namanya ke court kan, ke pengadilan. Sampai ke court gitu ya. Iya, sampai pengadilan. Nanti kalau sampai pengadilan ada lagi pemerintahan ke negara ketiga untuk dibantu. Itu untuk yang terlanjur paperan itu gimana Pak juga? Sama Yang kasusnya dengan menyerahkan diri itu. sama kasusnya adalah ke overstayer. Segera laporkan, kembalikanlah papermu ke imigrasi Hong Kong, Dan minta pulang. pulang. Memang kami suatu kali kita banyak juga teman-teman yang kita sampaikan karena untuk paperan ini kita penyampaiannya agak ini ya Mbak Neneng ya, karena memang ketika dikasih uang kan dikasih bulanan ya sama itu, dan mereka juga ini Bulanan sekitar 2.000 sekian. ya itu juga oke, lagi sehat Nggak teman-teman. cukup itu. Makanya banyak yang sembunyi-sembunyi Betul, kerja ada yang juga, kerja Pak. semuanya. Ketika Anda sehat, Tidak masalah. bukan tidak masalah. Kita ngasih tahu tuh kalau kayak Iya. angin lalu. Iya. Tapi nanti ingat ketika teman-teman sedang sakit itu akan susah. Makanya kan kadang teman-teman ada di media sosial galang dana untuk teman-teman sekali, itu kan juga kasihan juga. Kita semua sini kerja. Mbok ya ojo, kalau bahasa Jawa Jangan merepotkan. jangan merepotkan Iya. ya Mbak. Iya. Maksudnya karena kita semua ini kerja mau apa, pokoknya jangan merepotin orang lah di sini gitu loh. Tapi makanya kami juga menyarankan ke teman-teman bahwa overstay paperan itu bukan suatu pilihan. Jangan sekali-kali, Maksudnya, jangan sekali-kali ambil pilihan itu gitu loh. Mendingan teman-teman pulang. Sakit apapun di Indonesia itu kan rumah kita. Tuh. Ya sesakit apapun itu rumah kita, itu keluarga kita. Jadi kita ya kalau kita sakit ya siapa lagi mau bantu kecuali keluarga. Dan ketika kita di Hong Kong, pemerintah mau membantu pun ada keterbatasan. Memang kita jadi kondisi polemik juga, tapi ya mau gimana, memang selalu meningkat. Memang ada peningkatan, memang kita selalu juga komunikasi kami dengan pemerintah Hong Kong dari KJRI, Pak Konjen juga sering ketemu dengan pemimpin Hong Kong dari sekretari security-nya, dengan Pak Chief Executive Pak Konjen juga selalu sampaikan ini bukan suatu solusi gitu. Tolong untuk dikurangi. Betul. Memang Tolong ini dicegah karena dikasih sarana jadi banyak betul. yang Ini memang jadi PR kami, untuk mencoba menutup untuk cuman kan ini yang punya aturan di Hong Kong ya. Kami juga selalu bilang, udah kalau ada yang ini ditolak aja gitu loh, ditolak. Dan memang sekarang lagi mulai dilakukan gitu loh. Banyak kalau teman-teman paper bilang sign up gitu ya, memang permohonannya itu artinya sudah ditolak gitu loh. Ditolak, jadi ditolak ya udah, memang ada konsekuensi, mereka akan ya masuk dulu ke detensi, nanti akan diproses untuk kembali. Cuman kan memang ngantri kan untuk proses kepulangan itu kan ngantri juga kan gitu. Banyak ya teman-teman, kita sampaikan lah overstay paperan itu bukan suatu pilihan. Teman-teman akan terlibat dengan tindak kriminal di Hong Kong gitu. Yang sudah laporlah ke imigrasi Hong Kong untuk kembalikan papernya, atau laporkan saya overstay, saya laporkan ke imigrasi, mohon maaf saya mohon dibantu untuk bisa kembali pulang. Untuk status kewarganegaraan Indonesia Pak, apakah itu dilihat dari paspor kita Indonesia berarti kita masih warga negara Indonesia? Contohnya seperti saya ini kan sekarang menikah sama orang Hong Kong, dapat ID permanen, tapi saya masih mempertahankan paspor saya Indonesia. Apakah itu saya benar-benar warga negara Indonesia? Bagaimana kalau ada beberapa teman saya ganti paspor Hong Kong, apakah itu sudah bukan warga negara Indonesia? Ya, benar nih Mbak Neneng. Jadi salah satu bukti kewarganegaraan itu adalah paspor. Itu salah satu bukti kewarganegaraan. Ya, memang banyak teman-teman yang menikah dengan warga negara asing, mempertahankan kewarganegaraan, masih punya paspor Indonesia.
itu berarti bahwa Mbak Neneng masih seorang WNI. Nggak usah khawatir. Makanya ketika Neneng masih punya paspor Indonesia, berarti Mbak Neneng masih warga negara Indonesia. Makanya setiap 5 tahun nanti ke KJRI ya. Ya, pasti Pak. Jadi harus dipertahankan paspornya. Ya, Itu berarti kewarganegaraan itu memang suatu pilihan. Karena beberapa kita menyarankan masih warga Indonesia tidak masalah. Nah, bagaimana teman-teman yang sudah melepaskan? Mereka nggak paham Pak, waktu itu ganti aja setelah pulang ke Indonesia dideportasi Pak. Ya, melepaskan kewarganegaraan Indonesianya. Ketika teman-teman sudah melepaskan kewarganegaraan atau mendapatkan paspor dari wilayah atau negara lain, maka hilanglah kewarganegaraannya. Ya, perlu diingat ya, ketika mendapatkan paspor dari negara lain atau pihak lain, maka secara otomatis hilanglah kewarganegaraannya secara aturan ya. Nah, ketika teman-teman pulang ke Indonesia, maka teman-teman itu dianggap sebagai warga negara asing sesuai dengan paspornya. Makanya ketika pulang ya harus urus visa, nah harus urus izin tinggal, lapor ke imigrasi. Makanya itu mungkin bisa dideportasi. Jadi kalau dia pakai paspor Indonesia, ya seperti orang Indonesia, jadi bebas di Indonesia karena masih warga negara Indonesia. Kalau urusan KTP itu nggak ada hubungannya Pak. Saya punya KTP permanen di Hongkong itu nggak Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Iya. KTP Hong Kong permanent resident itu kan berlakunya di Hong Kong. Nah, untuk di KTP kan untuk Indonesia, tetapi tetap kita sarankan untuk tuh ada nicknya ya, untuk lapor nick, untuk nicknya untuk data pendataan di Dukcapilnya. Itu tidak masalah. Mau punya permanent resident di negara manapun tidak masalah. Selama paspornya Sepanjang paspornya masih hijau, Indonesia. masih Indonesia, Berarti itu kita tidak hilang Mbak Neneng, tidak hilang. Tetapi ketika kita kehilangan kewarganegaraan itu adalah salah satunya mendapatkan paspor atau dokumen seperti paspor. Itu dapat kehilangan kewarganegaraan. Nah, ketika pulang ke Indonesia, maka berlakulah seperti orang asing gitu loh. Harus apply visa, harus izin tinggal segala macam. Makanya itu kembalikan lagi kepada teman-teman. Kalau udah terlanjur ganti paspor Hongkong bisa nggak Pak kembali ke paspor Indonesia? Bisa saja, tapi ada prosesnya. Bisa. Salah satu proses harus tinggal selama 5 tahun berturut-turut di Indonesia. Oh, itu berarti harus bayar visa Betul, gitu ya? harus 5 tahun dulu. Makanya ketika mau ganti paspor ya, kami ketika banyak juga teman-teman datang ke KJRI, saya mau melepaskan kewarganegaraan saya, ya kita sebelum ini konsekuensinya adalah ini. Ketika ini oke, kalau sudah fix dan yakin ya monggo kita akan bantu proses untuk pelepasan kewarganegaraannya, karena memang itu suatu pilihan. Kami tidak bisa karena mungkin saya udah gak balik lagi ke Indonesia karena suami di sini udah punya ini, ya monggo. Tapi semua ada konsekuensinya. Ketika masuk ke Indonesia harus batas waktunya. Yang kedua, untuk kembali ke warga negara Indonesia pun ada prosesnya, namanya pewarganegaraan, yaitu tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut, terus harus tinggal dan bayar visanya, izin tinggalnya dulu gitu loh. Jadi dalam proses. Ini keluar dari masalah paspor Pak. Ini sekarang juga lagi viral masalah job ESLS. Nah, ini banyak yang tanya ke saya, ini job ini bisa kerja di luar dengan gaji yang kayak UMR Hongkong, kayak penduduk Hongkong gitu. Dan apakah ini benar-benar ada job ESLS? Dan ini bisa jadi alasan penipuan, banyak ini penipuan Pak, karena mereka akan dimintain sejumlah biaya untuk dapetin job di luar ini. Apakah benar-benar ada job ini, job untuk orang-orang Indonesia kerja di Hong Kong di bagian sektor formal luar gitu Pak, bukan TKW gitu. Ya, untuk ESLS ini mungkin lebih enaknya nanti ngobrol ke konsul tenaga kerja ya. Konsul tenaga kerja mungkin saya terkait ini mungkin bukan yang lebih, bukan lebih dijelaskan oleh konsul tenaga kerja, tetapi memang penipuan pekerjaan di Hong Kong tidak hanya oleh visa ESLS ini, banyak sekali penipuan terkait
tawaran pekerjaan Kerja di kepada WNI yang akan datang ke Hong Kong, yang akan bekerja. Prosedural, saya akan bicara proseduralnya adalah yang di luar SLSD dulu. Bahwa pandangan kami adalah pada saat ini Hong Kong mempunyai job yang dimiliki adalah domestic worker ya pertama. Nah, untuk SLS ini memang kami mendengar, tapi nanti dijelaskan oleh konsultan tenaga kerja karena lebih teknis ini memang. Tapi secara umum bahwa Hong Kong ini job yang ini adalah domestic worker ya, female domestic worker terutama. Prosesnya adalah lewat agent PT di Indonesia, nanti ada agent dan baru ke pemajikannya. Nah, kadang di sini juga banyak terutama di media sosial itu tawaran pekerjaan terutama bagi yang laki-laki. Ini saya wanti-wanti terutama bagi yang laki-laki. Di Facebook atau di IG ditawarin kerja di pabrik di Hong Kong di A, B, C, D. Ya, sampai saat ini kami dari KJRI untuk tidak mempercayai hal-hal tawaran pekerjaan yang melalui Facebook, media sosial, terutama untuk pekerjaan-pekerjaan yang belum jelas. Karena banyak sekali sekarang ini terutama teman-teman yang laki-laki ditawar, nanti kerja di pabrik di Hong Kong atau nanti kerja di Hong Kong. Ternyata itu penipuan. Ya, datang aja dulu nanti ke Hong Kong karena untuk bekerja pertama harus punya kontrak kerja. Yang kedua harus ada visa. Kalau tidak ada kontrak kerja, tidak ada visa, itu berarti pekerjaannya nggak jelas. Ya, makanya teman-teman nanti kalau kasih tahu juga saudara-saudaranya yang di Jakarta, di Indonesia, bahwa kalau mau kerja itu pertama harus ada kontrak kerja, apapun pekerjaannya. Ya, kontrak kerja dan visanya. Tapi kalau datang dulu aja ke sini liburan nanti tak carikan pekerjaan, itu salah satu tanda penipuan. Karena kita juga dimintain sejumlah uang. Apalagi dimintai sejumlah uang. Ya, itu suatu penipuan. Ya, yang menjadi catatan kami terutama nih yang laki-laki nih Mbak, ini yang banyak di rekrut ya. Kerja bangunan di Hong Kong. Kerja bangunan, kerja pabrik, tukang kebun lah, segala macam, atau nanti kerja di mall jadi cleaning service atau puluhan juta loh itu banyak. Betul, makanya untuk tidak mempercayai hal itu, karena untuk bekerja nggak mungkin kita bayar dulu kan. Namanya kita mau kerja, kita mau nyari uang kok dimintain uang, gitu gimana kan? Apapun itu untuk selalu waspada terhadap penipuan pekerjaan ya yang ada di Hong Kong. Karena untuk saat ini adalah untuk informasi bisa nanti ke websitenya KJRI atau di media sosialnya KJRI bisa dicek, bisa bagaimana cara kerja di Hong Kong, atau juga nanti bisa ke di Indonesia ditanya ke dinas tenaga kerja. Karena ketika mau kerja itu pasti kan kita akan ada ada Kementerian P2NI, ada ini tertentu. Jadi kami sarankan untuk teman-teman jangan mudah tergiur oleh tawaran-tawaran pekerjaan, karena memang di Hong Kong ini sektor pekerjaan juga terbatas ya, tidak bisa asal datang nanti kerja di ini nggak bisa. Karena untuk kerja pastikan teman-teman itu adalah punya kontrak kerja dulu dan visanya. Ketika tidak ada kontrak kerja dan visa, berarti teman-teman itu pekerjaannya adalah ilegal. Makanya minta tolong untuk KJRI Pak kasih penyuluhan tentang SLS ini lagi booming Pak. Nanti kami sampaikan ke teman-teman konsuler sama konsul tenaga kerja untuk terkait dengan visa SLS ini. Nanti kami sampaikan Pak, nanti kita ini apakah dibuat waktu khusus terkait ini nanti atau gimana, nanti kami akan sampaikan dulu ke pimpinan nanti bagaimana, karena memang kalau ada ini kita sampaikan karena untuk visa ini sangat teknis, SLS ini sangat teknis. Mungkin yang akan berwenang untuk adalah konsul tenaga kerja, karena memang ini ranahnya beliau, dan kami dari imigrasi juga
Ya, lebih baik di sama ahlinya itu Mbak Neneng. Nanti mungkin kita kerjasama atau gimana nanti. Mengurangi penipuan Betul, karena memang korban. karena kita juga semuanya di sini kompleks Mbak Neneng. Yang di Hong Kong sudah banyak, yang mau masuk Hong Kong juga banyak. Karena tergiur berbagai macam indahnya Hong Kong, tapi tidak tahu proses peraturan dan mereka nggak tahu nih bagaimana teman-teman itu jungkir baliknya di Hong Kong. Mereka tahunya, wih dapat gajinya sekian, kalau dirupiahin udah 10 juta sekian nih. Tapi nggak tahu kerjanya sebenarnya teman-teman di Hong Kong ini luar biasa Mbak Neneng. Mereka kerja tuh luar biasa jungkir baliknya, terus kesabaran mereka benar-benar diuji, terus juga apa ya, belum lagi banyak tergiur dengan Hong Kong ini suatu negara yang wilayah yang bebas ya, mudah tergiur, mudah bagaimana teman-teman itu survive di Hong Kong ini suatu luar biasa. Makanya kadang teman-teman di Indonesia tuh tahunya yang enak-enak, wah di Hong Kong libur ini, lihat kotanya, wah. waduh, tapi mereka kadang tidak tahu nih. Majikan di Hong Kong Nah, itu tidak segampang itu. betul, kadang Sifat-sifatnya, adat-adat istiadatnya, kebiasaannya Nah, itu benar-benar betul. sama kita itu berbenturan, Pak. kadang teman-teman itu tahunya lagi enak-enak, nggak tahu di rumah itu kadang Wah, teman-teman itu yang Stresnya sabar. Kadang kita kan teman-teman itu kan nunggu apa namanya, nunggu antrian, PM Mbak, wah cepet banget sih Pak. Kenapa? Mau pulang lagi. Udah bilangnya bosnya lagi ngantri paspor gitu. Kadang kan majikan. ya kadang ya tipikal majikan di Hong Kong ini kan ya Mbak Neneng lebih paham lah, bermacam-macam ya, bermacam-macam. Jadi ada yang baik banget, ada yang biasa-biasa, yang cerewet banget, ada yang gak jelas juga banyak gitu. Itu Mbak. ini mungkin tadi yang sedikit tentang tenaga kerja. Sekarang balik lagi ke paspor tuh, masalah apa yang sering dihadapi Pak, Ya. terkait dengan oleh WNI ini terkait dengan paspor itu, dan gimana mengatasi masalah-masalahnya itu. Ya, nah saya juga salah satu hal ini yang mau saya sampaikan ke teman-teman adalah masalah gadai paspor. Banyak. Ya, nah ini kita ngomong Iya. gadai paspor ya. Pinjemin duit, paspornya ditaruh di situ. Betul. Nah, saya satu menggarisbawahi adalah selalu bilang paspor itu adalah barang milik negara, bukan milik pribadi loh. Jangan jaminkan barang milik negara ke orang lain. Ya, masa kita menggadaikan paspor, dan paspor itu ketika di luar negeri berapa nyawa kita. Iya, nah iya benar. Nyawa kita gitu. Itu nyawa kedua itu. Nyawa kedua kita gitu loh. Ya, janganlah gadaikan paspor itu ke orang lain ya. Ya, ketika teman-teman itu gadai paspor gitu. Memang kita menyadari setiap orang pasti punya kebutuhan. Ya, dan gadai paspor itu tidak, sekali lagi bukan pilihan gitu. Kalau punya permasalahan ya lebih baik ke finansial atau keuangan yang jelas, atau pinjamlah dengan finansial yang lembaga yang benar gitu, tidak ke gadai paspor, karena gadai paspor ini adalah salah satu sindikat lintah darat. Jadi teman-teman ketika menggadaikan dikasih uang sekian, dan untuk mengembalikannya pun pasti akan susah. Teman-teman akan ngutang sana sini lagi ya kan, supaya kali lubang tutup lubang. Dan yang kedua adalah teman-teman akan terlibat hal-hal kriminal juga, karena kita kepepet, karena jadi kaburan, jadi peperan. Yang kedua adalah paspor itu milik negara, dan ketika digadaikan dikasih ke orang dan kita tidak bisa menebusnya, jadi kan dipegang sama mereka, itu bisa kembali lagi disalahgunakan, dipalsukan datanya, bisa buat kejahatan, buat rekening bank segala macam. Tiba-tiba kadang mbaknya didatengin Pak polisi, ternyata rekeningnya dimasukin
sekian ratus juta Kena money laundering. Dan itu juga teman-teman pahami bahwa data pribadi itu sangat penting. Janganlah gampang dikasihkan ke orang, ya. Mana masalah gadai paspor ini menjadi permasalahan kita semua. Untuk teman-teman kami menyarankan bahwa hiduplah sesuai dengan kemampuan. Jangan mudah tergiur. Oh, teman sebelah, rumah sebelah tiap bulan dapat handphone baru. Saya bukan kok karena itu Pak, kadang itu karena tekanan keluarga yang ada kebutuhan ini, kebutuhan itu betul, Pak. betul. Memang salah satunya itu adalah pertama ya dari keluarga juga. Dan kami sampaikan ke keluarga yang di Indonesia bahwa teman-teman yang kerja di Hong Kong ini bekerja banting tulang loh. Karena mereka mendapatkan uang itu sebulan sekali. Iya. Nah, bulannya tolong juga. Selalu sewaktu-waktu minta duit. Nah, tolong juga menjaga saudara, ibunya, adiknya, istrinya di Hong Kong ini. Mereka tuh kerja banting tulang, bukan gampang mendapatkannya. Dan juga selalu teman-teman masa menyampaikan kondisi yang real di Hong Kong ini. Saya ini kebutuhannya ini, dan kita harus jujur pada keluarga. Itu yang kesulitan kami, Iya. Pak. Biasanya kami ingin kelihatan kaya Betul. di keluarga kita. Betul. Gitu. Kita harus jujur dengan kondisi kita. Kadang bapak, ibu di rumah kita Nggak punya uang. ya memang karena gajinya kan per bulan ya kan, per bulan. Dan kalau mau nyari-nyari lagi ya mohon bersabar. Jangan kenapa keterbukaan kita ke keluarga itu melindungi kita. Karena memang kadang juga teman-teman kalau cuti buat acara, karena juga ada dengar tuh kalau Habis puluhan juta itu pasti kalau cuti. memang Kita ingin nyenangin keluarga. nyenang keluarga, tetapi kita juga harus sadar dengan kemampuan kita. Kita sadar kemampuan kita bahwa kita ke Hong Kong ini untuk memperbaiki ekonomi keluarga, untuk senang orang tua atau keluarga kita di rumah, tetapi jangan sampai juga kita terlibat masalah gitu loh. Nah, makanya teman-teman untuk juga terbuka, dan keluarga yang di Indonesia pun juga harus memahami, ya, harus memahami kerja di Hong Kong itu bukan jadi pohon uang. Aduh, mohon maaf ini karena nanti ada suami ini mau beli motor ini atau ini gitu. Yang di sini tidak bisa menolak. Iya, kadang kita tidak, kadang kalau kita ini kadang kalau bahasa Jawanya pakai apa ya kalau Iya. kalau serba salah atau kadang nggak enakan dan kadang jadi ini juga jadi terlibat. Makanya kita juga kadang edukasi juga ke teman-teman ketika datang adalah terkait dengan pengelolaan finansial, pengelolaan keuangan. Jadi kita teman-teman juga kita ajarin bahwa ini kita juga gandeng loh pada pas teman-teman BNI, BRI, Mandiri, kan mereka ada program-program ya terkait dengan ini loh pengelolaan keuangan gitu segala macam di welcoming program itu. Jadi kita juga ngasih tahu teman-teman ini loh mengelola uang yang baik dan benar, atau ini loh jangan sampai tergoda, jangan juga sampai ke lintah darat atau gadai-gadai paspor ini. Karena memang mohon maaf teman-teman, karena ketika di Hong Kong itu memang kadang kita juga kaget ya, karena kalau dirupiahkan kan juga lumayan besar ya. Saya juga ngomong kalau kerja di Hong Kong itu gajinya sama Pak Kades sih hampir sama. 10 juta. Hampir sama pakai Pak Kades, Pak Lurah hampir sama. Jadi karena lebih banyak kita kalau kursnya lagi tinggi itu lebih dari Pak Lurah kan gitu. Nah itu makanya teman-teman juga aware jangan sampai terlibat dalam gadai paspor ini. Kalau memang udah butuh keuangan, mendingan ke tempat yang betul-betul yang prosedur yang resmi gitu. Misalnya nanti pinjam lewat kredit di bank pemerintah nanti, atau nanti potong gajinya sekian, jangan sampai ke finansial atau lembaga peminjaman yang tidak jelas. Itu sih. Baik, terima kasih banyak Pak.
untuk semuanya ini apanya udah ngasih jelas banget dan untuk ke Terima kasih. ini kita. Nah ini sebagai penutup ini ada nggak Pak pesan atau himbauan dari Pak Febri dari KJRI sebagai institusi untuk seluruh warga negara Indonesia di Hongkong ini? Ya, yang pertama adalah patuhi seluruh aturan yang berlaku di Hong Kong. Yang kedua, selalu ingat masa berlaku paspor, masa berlaku kontrak kerja, dan visa tinggal di Hong Kong. Yang ketiga, selalu menjaga nama baik Indonesia yang ada di Hong Kong. Itu sih. Oke, dan ini sebagai penutup juga nih buat kalian ini ada nggak nih pesan atau himbauan dari ini? Pesan-pesan untuk seluruh PMI Hong Kong ya, lindungi diri kalian dari segala bentuk penipuan. Pokoknya kalau udah ada urusan dengan uang, suruh transfer uang atau apapun itu, pikir lagi. Nah, dicek lagi apakah itu benar-benar jalurnya benar, apakah ini modus untuk penipuan. Jadi lindungi kalian di sini kerjanya udah susah payah ya. Jungkir balik di sini nanti takutnya ketika kita dapat uang kita seenaknya ditipu orang, hasilnya diambil orang ya. Jadi untuk yang urusan uang itu harus lebih hati-hati lagi ya. Nah, itu aja Pak. Oke. Nah, jadi kalau ada yang mau tanya lebih lanjut atau apa bisa akunnya KJRI bisa dilihat di sini bahwa ini dan juga akunnya. Mungkin saya juga bisa membantu menerangkan di WA, saya selalu pampang WA saya di Facebook, juga Facebook saya juga ada di sini. Iya. Jadi jangan lupa like, subscribe, follow, komentar dan nantikan video berikutnya. Bye bye.